Lin Tianhao bertanya tentang maknanya. Zhou Xiang menjelaskan bahwa mural itu menggambarkan sejarah keluarga kerajaan Dupont. Putri Anjing Yao menjelaskan lebih lanjut bahwa garis keturunan Dupan didirikan 1000 tahun yang lalu oleh seorang summoner legendaris. Selama anomali Black Abyss, keluarga Dupan bersekutu dengan 3 keluarga kerajaan besar lainnya untuk menyegel bencana tersebut. Tetapi mereka dikalahkan. Jiwa sang pendiri hancur berkeping-keping, memutuskan ikatan antara para summoner dan batu roh. Dari tragedi itu, muncul stigma bahwa summoner adalah kelas yang tidak berguna. Dengan senyum penuh arti, sang putri memberitahu Lin Tiao bahwa dia adalah summoner peringkat S pertama dalam 1000 tahun. Setibanya di ruang makan, Su Qing dan Liu dengan gugup mendekati Lin Tianhao, mengingatkannya bahwa keluarga kerajaan jelas menginginkan sesuatu darinya. Liu bahkan berbisik dengan paranoid takut kalau dia akan dipersembahkan kepada arwah leluhur. Meski Lin Tianhao menyuruh mereka untuk tidak langsung mengambil kesimpulan, mereka bertiga terpukau oleh perjamuan mewah dan kemegahannya. Putri Anjing Yao menjelaskan bahwa retakan Black Abyss muncul setiap 100 tahun sekali dan berisi petunjuk menuju pertempuran terakhir. Dia yakin Lin Tianhao adalah kunci untuk mengungkap rahasia-rahasia itu. Lucy meyakinkan mereka, meskipun level dungeonnya tinggi, tim kerajaan akan menemani mereka dan semua jarahan yang didapat akan menjadi milik Lin Tianhao. Zhou Xiang menggoda mereka, mengatakan bahwa mereka tidak lemah mengingat perlengkapan mereka yang tingkat tinggi. Merasa penasaran, Lin Tianhao bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang perlengkapan mereka. Sang putri mengungkapkan bahwa topi Lai Shu adalah relik suci dari keluarga kerajaan Cypher King dan merupakan bagian terkuat dari set Cyclone's Omen. Lai Shu terkejut mengetahui bahwa perlengkapannya begitu bergengsi. Putri Anjing Yao menyatakan bahwa detail lebih lanjut akan dibahas dalam perjalanan menuju dungeon. Setelah makan selesai, dia mengumumkan keberangkatan mereka. Seketika, meja makan menghilang, digantikan oleh lingkaran sihir yang bersinar. Lucy melangkah ke tengah untuk mengaktifkannya. Semburan energi dahsyat meletus dari tubuhnya, merobek pakaiannya saat aura ungunya menyatu dengan gulungan teleportasi. Seluruh aula diselimuti cahaya yang menyilaukan saat mantranya aktif sepenuhnya. Sekian untuk video kali ini. Kami akan segera kembali dengan video lainnya. Jadi, jangan lupa sukai dan berlangganan jika kalian menikmatinya dan ingin lebih banyak lagi. 1000 tahun yang lalu, makhluk-makhluk mengerikan merangkak keluar dari jurang yang gelap gulita dan turun ke dunia manusia, mengubah tanah yang tadinya damai menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Namun, di era yang sama penuh keputusasaan itu, 9 monumen kolosal muncul di seluruh penjuru bumi, seolah menjawab permohonan diam-diam umat manusia untuk bertahan hidup. Saat monumen-monumen itu tiba, mereka memberikan manusia kemampuan luar biasa, mempersenjatai mereka dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan para penyerbu mengerikan yang ingin memusnahkan mereka. Melalui pertempuran tanpa henti dan kenaikan level yang tak terhitung jumlahnya yang dibayar dengan pengorbanan besar, umat manusia akhirnya berhasil memaksa makhluk-makhluk keji itu kembali ke dalam jurang dan merebut kembali kekuasaan atas wilayah mereka. Setelah era yang brutal itu berakhir, Tiongkok mendirikan ibu kota provinsinya di situs suci tempat 9 monumen itu berdiri, menjadikannya pusat pertahanan nasional. Sejak saat itu, upacara kebangkitan diadakan setiap tahun, memilih siswa sekolah menengah untuk menjadi generasi pembela umat manusia berikutnya. Kini, selama upacara kebangkitan ke-53 di kota Linton, di bawah cabang monumen, instruktur dengan serius memberitahu para siswa bahwa monster-monster mengerikan itu masih bergerak di dalam jurang, menunggu kesempatan lain untuk menyerang. Dia menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa kekuatan para siswa akan sangat penting jika umat manusia berharap untuk membasmi monster-monster itu sepenuhnya. Sambil meninggikan suaranya dengan penuh semangat, dia menjelaskan bahwa monumen akan secara acak memberikan kelas kepada mereka masing-masing. Berdasarkan bakat bawaan mereka, dia menekankan bahwa tidak peduli apakah seseorang menerima kelas tempur atau kelas kehidupan. Selama mereka berkontribusi pada kemakmuran dan pertahanan negara, para siswa sangat bersemangat. Setelah menghabiskan 18 tahun yang melelahkan untuk mempersiapkan momen yang menentukan ini, seorang siswa menyombongkan diri bahwa dia berencana untuk bergabung dengan Union, memimpikan gaji besar dan kehidupan yang mudah tanpa melakukan sesuatu yang heroik. Siswa lain dengan cepat menyahut, mengingatkannya bahwa mendapatkan peran tempur kelas warrior bukanlah hal yang mudah, karena secara statistik hanya setengah siswa sekolah yang mendapatkan kelas tempur. Saat sebagian besar dari mereka merayakan terlalu dini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Lin Tianhao, si biang kegagalan di kelas,
sedang tertidur pulas di tengah keributan. Lin Tianhao dianggap sebagai siswa dengan kinerja terburuk di seluruh sekolah. Dan yang lain mencibir bahwa hanya penetapan kelas ajaib yang bisa menyelamatkan masa depannya. Yang menyedihkan, berada di peringkat paling akhir dan hidup sebagai anak termiskin di kelas. Lin Tianhao telah lama menjadi bahan lelucon. Saat ejekan terlontar di sekelilingnya, dia diam-diam merenungkan bagaimana dia bisa sampai ke upacara ini dan bertanya-tanya kelas, seperti apa yang akan takdir berikan padanya. Seorang siswa botak mendekatinya dan dengan santai bertanya, kelas apa yang dia harapkan? Dengan ketulusan yang mengejutkan, Lin Tianhao mengakui bahwa dia bermimpi membangkitkan bakat kelas tersembunyi tingkat S. Siswa botak itu tidak membuang waktu menyebarkan pernyataan konyol ini, mengajak semua orang untuk menertawakan Lin Tianhao karena punya cita-cita yang terlalu tinggi. Salah satu dari mereka, dengan belak-belakan, menyuruhnya berhenti berfantasi. Bersikeras bahwa, dengan nilainya yang payah, dia sudah beruntung jika bisa mendapatkan kelas kehidupan. Apalagi kelas tempur. Secara objektif, berdasarkan setiap standar yang terukur, Lin Tianhao benar-benar tampak tidak berharga. Meski begitu, dia berpegang pada harapan akan keajaiban, membayangkan dirinya bangkit dari keterpurukan seperti burung phoenix yang perkasa. Sebenarnya, dia telah bertransmigrasi ke dunia ini, dan kesadaran yang masih ada itu membuatnya percaya bahwa keajaiban lain bisa terjadi dan mengubah takdirnya. Tak lama kemudian, instruktur memanggil Lin Tianhao dan teman-teman sekelasnya ke atas panggung untuk memulai proses kebangkitan. Seorang siswa besar dan berotot bernama Wong Dong maju lebih dulu, penuh percaya diri bahwa dia akan mendapatkan kelas yang mengesankan. Instruktur menjelaskan bahwa begitu seseorang menyentuh monumen, penentuan kelas akan terjadi dalam 5 detik. Dia meyakinkan Wong Dong bahwa merasa sedikit pusing atau tidak enak badan selama proses itu adalah hal yang wajar. Saat Wong Dong menempelkan telapak tangannya pada batu yang menjulang itu, batu itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang yang dikenal sebagai cahaya suci. Kebangkitannya langsung berhasil dan dia dianugerahi kelas warrior yang didambakan. Sambil mengepalkan tinjunya penuh kemenangan, dia mengetahui bakatnya dinilai tingkat C, yang menurut instruktur dianggap sangat baik di antara individu biasa. Dia menyuruhnya untuk pergi ke pusat union, tempat para spesialis akan membimbingnya dalam menguasai kelas barunya. Para siswi terpesona dengan kebangkitan Wong Dong yang mengesankan, memohon agar diajak saat dia menjelajahi dungeon, karena ingin merasakan keamanan dan penghasilan tetap dari seorang teman warrior. Wong Dong kembali ke kerumunan dengan kesombongan berlebihan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan sengaja menabrak bahu Lin Tianhao saat berjalan. Mengambil kesempatan itu, dia mengejek Lin Tianhao secara terbuka, mengingatkan semua orang bahwa dia selalu merundungnya. Sekarang, setelah Wong Dong bangkit sebagai warrior, Lin Tianhao sadar situasinya bisa menjadi lebih menyedihkan. Anak buah Wong Dong segera menuduh Lin Tianhao sengaja menabrak pahlawan baru mereka dan mengancam akan memberinya pelajaran. Tapi Wong Dong menyuruh mereka berhenti, menyatakan dia terlalu senang untuk peduli. Sementara Lin Tianhao merenung dengan getir tentang bagaimana seorang perundung seperti Wong Dong bisa mendapatkan kelas warrior. Dia bertanya-tanya, takdir kejam apa yang menantinya? Para pengganggunya juga sama penasarannya, menantikan penghinaannya. Saat namanya akhirnya dipanggil, semua mata tertuju padanya saat dia melangkah ke atas panggung. Berdiri di depan monumen, Lin Tianhao berdoa dalam hati untuk membangkitkan kelas apapun, bahkan yang biasa-biasa saja. Sambil sedikit gemetar, dia mengulurkan tangan dan menyentuh batu itu. Seketika, cahaya keemasan cemerlang meledak keluar, jauh lebih terang daripada saat Wang Dong bangkit. Cahaya yang menyilaukan itu mengejutkan dirinya dan seluruh penonton. Untuk sesaat, Lin Tianhao berani percaya bahwa titik baliknya yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tapi saat cahaya memudar dan ketenangan kembali, guru memeriksa hasilnya dan mengumumkan bahwa dia telah bangkit sebagai seorang summoner. Tawa langsung meledak. Para pengganggunya tertawa terbahak-bahak karena kelas summoner secara luas dianggap sebagai kelas paling tidak berguna dari semuanya. Meskipun secara teknis tergolong kelas tempur, biaya pelatihannya sangat mahal, dan hasilnya terkenal biasa-biasa saja. Mereka mengejeknya tanpa ampun, mengklaim bahwa bahkan kelas kehidupan akan lebih terhormat. Tepat pada saat itu, antarmuka sistem transparan muncul di depan mata Lin Yao, menawarinya akses ke bakat level SSS jika dia setuju untuk mengikatkan diri pada Abyss Lord. Tanpa ragu, dia menerima tawaran itu, mengaktifkan sistem yang menjanjikan satu bakat level SSS setiap 10 level. Secara teori, ini berarti pada level 100,
dia bisa memiliki 10 bakat level S. Bakat pertama yang diperolehnya adalah pengorbanan iblis. Kekuatan yang memungkinkannya mengubah makhluk panggilannya menjadi iblis menggunakan energi roh yang diambil langsung dari neraka. Yang lebih menakjubkan lagi, makhluk panggilan yang diibliskan ini dapat terus mendapatkan pengalaman dan naik level melalui pertempuran. Namun, kemampuan ini datang dengan harga yang mahal. Mengorbankan HP maksimumnya untuk secara instan menaikkan level dan mengibliskan makhluk panggilan. Linteno dengan cepat memahami implikasinya. Jika makhluk panggilannya cukup kuat, dia tidak akan pernah perlu bertarung secara pribadi. Dia berpikir bahwa HP yang hilang dapat dikompensasi nanti melalui peningkatan equipment. Sistem menjelaskan bahwa setiap 100 HP yang dikorbankan akan meningkatkan level makhluk panggilan sebanyak 1 level. Dengan 1000 HP yang tersedia saat ini, dia memutuskan untuk mengorbankan 900, menyisakan dirinya 100 HP yang rentan sebagai batas aman. Ini memungkinkannya untuk meningkatkan makhluk panggilan langsung ke level 9 sejak awal. Meskipun bakat itu tampak sangat kuat, Lin Tianhao mengerti bahwa penggunaan yang sembrono bisa mencelakainya. Jadi kehati-hatian sangat penting. Saat dia berdiri termenung, guru mendekat dan dengan lembut menasihatinya untuk tidak berkecil hati. Mengingatkannya bahwa jalan alternatif masih ada. Meskipun kelasnya dianggap lemah, Lin Tianhao berterima kasih padanya dengan tulus. Berbicara dengan keyakinan baru yang mengisyaratkan tekadnya untuk mengubah dunia. Guru menafsirkan kata-katanya sebagai tekad yang mengagumkan. Tetapi teman-teman sekelasnya hanya mengejeknya lagi. Menyuruhnya pulang dan mempertimbangkan kembali pilihan hidupnya yang menyedihkan. Berjalan melewati cemoohan mereka. Ling Tiao diam-diam bersumpah untuk menjadi summoner yang cukup kuat untuk membalikan ekspektasi mereka. Ketika dia akhirnya kembali ke rumah, adik perempuannya dengan antusias berlari menyambutnya. Ingin tahu kelas apa yang telah dibangkitkan kakaknya. Lin Tianhao memberitahu adiknya secara langsung bahwa dia bangkit sebagai seorang summoner. Dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresi adiknya membeku tak percaya karena dia tahu betul bahwa kelas summoner memiliki reputasi sebagai kelas sampah. Adiknya, setelah mencerna keterkejutannya, memaksakan senyum dan mencoba menghiburnya. Bersikeras bahwa dia tidak boleh terlalu memikirkannya karena kebangkitannya sendiri akan terjadi tahun depan. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia yakin akan mendapatkan kelas mage dan ketika itu terjadi, dia secara pribadi akan melindungi kakak laki-lakinya yang putus asa dari bahaya. Kesal dengan nada menggodanya, Lin Tianhao dengan ringan mendorongnya ke samping dan menjawab bahwa dia sudah menjadi summoner yang kuat yang tidak memerlukan perlindungan siapapun. Adiknya balas berteriak padanya, menuduhnya merundungnya dan terus-menerus bertingkah seolah-olah dia masih anak kecil yang tidak tahu apa. Tepat pada saat itu Lin Tianhao menerima notifikasi di ponselnya memberitahukan bahwa semua siswa yang telah berhasil membangkitkan kelas diwajibkan untuk berkumpul di ruang kelas mereka. Karena dia tidak tahu untuk apa pertemuan mendadak ini, dia dengan santai memutuskan untuk menanganinya nanti daripada langsung memikirkannya secara berlebihan. Tidak lama kemudian, Lin Tianhao bergabung dengan siswa-siswa lain yang telah bangkit di ruang kelas di mana guru mereka berdiri di depan siap untuk berbicara kepada mereka. Guru mengumumkan hasil keseluruhan. 5 siswa telah mendapatkan kelas tempur. 8 telah bangkit sebagai mage, 11 menjadi tipe support, dan hanya 1 orang yang menjadi summoner. Wang Dong tidak membuang waktu menunjuk langsung ke Lin Tiao. Dengan keras menyebut kelas summonernya sebagai kelas yang sangat tidak berguna. Salah satu antek Wang Dong menimpali. Menambahkan bahwa menerima kelas seperti itu hampir sama dengan mengakhiri masa depan seseorang. Karena kasus Lin Tianhao ini unik, guru memberinya sebuah buku panduan pengantar khusus untuk para summoner. Lin Tianhao maju untuk mengambilnya. Dan sang guru dengan lembut memberitahunya bahwa dia boleh menemuinya kapan saja jika kesulitan memahami kelasnya. Saat mengambil buku itu, Lin Tianhao menyadari lapisan debu tebal yang menyelimuti permukaannya membuatnya sangat jelas bahwa tidak ada yang pernah mau membacanya, yang semakin mempertegas betapa tidak dihormatinya kelas summoner. Guru kemudian menjelaskan bahwa tujuan mereka dikumpulkan hari ini adalah untuk mengumpulkan data terperinci dari siswa yang telah membangkitkan kelas mereka. Dia memperingatkan semua orang untuk bersikap dengan baik karena siswa dari kelas lain juga akan mengamati evaluasi ini. Tak lama kemudian, kelompok itu menuju ke area pengujian. Seorang siswa yang terlalu antusias maju pertama untuk menunjukkan kemampuan magenya, melepaskan pertunjukan sihir yang mengesankan, yang memberinya nilai 73 poin yang terhormat. Wang Dong menyusul dengan memamerkan kekuatan warriornya, menghentakkan senjatanya ke bawah,
dan mengukir tebasan bercahaya di tanah. Sebuah pertunjukan yang membuatnya mendapatkan 89 poin. Para guru memuji Wang Dong dengan antusias, meyakinkannya bahwa dengan skor setinggi itu, dia dipastikan akan menjadi peringkat pertama di kelas. Tidak lama kemudian, nama Lin Tianhao dipanggil. Meskipun dia sudah membaca sekilas teknik dasar pemanggilan yang dijelaskan di buku panduan, dia belum mempraktikkan satu pun. Tapi dia bertekad untuk melakukan yang terbaik agar tidak mempermalukan dirinya di depan teman-teman dan instrukturnya. Dia membuka Grimora pemanggil dan mulai merapalkan mantra. Seketika, embusan angin kencang menyapu seluruh area pengujian, membuat semua orang yang ada di sana tertegun. Kerumunan itu bersiap menantikan makhluk perkasa muncul dari efek yang begitu dramatis. Namun, saat asap yang berputar akhirnya sirna, penonton dan Lin Tianhao sendiri tercengang melihat bahwa yang dia panggil hanyalah seekor slime. Seluruh area itu kembali dipenuhi tawa karena para siswa tidak percaya bahwa setelah pertunjukan yang begitu dramatis, yang berhasil dia panggil hanyalah seekor slime yang menyedihkan. Mereka mengejeknya tanpa ampun dengan alasan slime sama sekali tidak berguna melawan monster sungguhan karena akan hancur dalam hitungan detik. Lin Tianhao merasakan gelombang kekecewaan menyelimutinya, tak bisa menerima bahwa hasil pemanggilan akbarnya adalah sesuatu yang begitu anti klimaks. Saat memeriksa atributnya, dia melihat slime itu level 1 dengan kekuatan serangan 9. Skillnya adalah lendir korosif dan ludah slime, dan sama sekali tidak memiliki equipment summon. Menyadari kekuatan serangannya tak lebih dari sekadar gelitikan, Lin Tianhao menjadi semakin cemas. Kecemasannya semakin menjadi saat guru mengumumkan nilainya. Dan meskipun ada yang diam-diam mengharapkan keajaiban, papan skor menampilkan nilai 9 poin yang memalukan. Mencoba menyemangatinya, sang guru berkata bahwa 9 poin masih lebih baik daripada 0. Akan tetapi, Lin Tianhao bertanya, apakah dia boleh mengulang tesnya sekali lagi? Karena tidak melihat masalah, guru pun mengizinkannya. Kali ini, Lin Tianhao mengaktifkan bakat level SSS-nya, pengorbanan iblis. Sistem memperingatkannya bahwa jika dia melanjutkan, makhluk yang dipanggil akan diperkuat secara permanen. Menerima syarat itu tanpa ragu, dia memilih untuk mengorbankan 200 HP ke dalam proses tersebut. Di belakangnya, Wang Dong mengejeknya dengan keras, mengatakan dia hanya membuang-buang waktu semua orang. Mengabaikan ejekan itu, Lin Tianhao mengorbankan 200 HP. Aura merah kehitaman yang menyeramkan meledak dan menyatu dengan slime, memicu transformasi mengerikan yang membuat penonton terbelalak kaget. Mata Lin Tianhao terbelalak saat menyaksikan metamorfosis itu dan melihat kembali atribut yang telah ditingkatkan. HP slime itu meroket dari 500 menjadi 1200 dan kekuatan serangannya melonjak dari 9 menjadi 120. Di samping kemampuan sebelumnya, ia mendapatkan skill baru bernama Tarian Iblis. Untuk menguji kekuatan barunya, Lin Tianhao memerintahkannya menyerang dan slime itu melesat maju, meledakkan area target dengan ledakan dahsyat. Papan skor mulai menghitung ulang dan yang membuat semua orang tidak percaya. Angkanya melonjak dari 9 menjadi 120. Para guru dan siswa tertegun karena siswa yang dianggap gagal itu baru saja meraih 120 poin. Pendukung Wang Dong panik saat menyadari skor Lin Tianhao melampaui idola mereka. Bahkan, Wang Dong sendiri sulit menerima apa yang dilihatnya. Tahu bahwa skor tertinggi sebelumnya hanyalah 101. Dia langsung protes, menunjukkan bahwa Lin Tianhao melakukan tes 2 kali dan menuduhnya telah merusak mesin penguji. Siswa lain dengan semangat ikut melontarkan tuduhan yang sama. Mengklaim lompatan mendadak dari 9 ke 120 poin adalah bukti kecurangan. Mereka mendesak guru, berargumen bahwa lompatan drastis seperti itu mustahil. Dalam hati, Lin Tianhao mengakui bahwa dia memang mengubah sesuatu. Tapi itu bukan mesinnya. Dia hanya meningkatkan kekuatan panggilannya menggunakan bakatnya. Setelah mendengarkan keributan itu, sang guru awalnya tampak terpengaruh oleh logika para siswa dan mengatakan pada Lin Tianhao bahwa kekhawatiran mereka masuk akal. Lin Tianhao dengan tegas menyangkal tuduhan berbuat curang. Guru memeriksa mesin itu dengan saksama, dan setelah berpikir matang, beliau mengumumkan bahwa Lin Tianhao tidak berbuat curang dan malah menyatakan bahwa mesinnya pasti mengalami kerusakan. Mendengar ini, Wang Dong menghela napas lega, menolak untuk percaya bahwa seseorang yang dianggapnya sampah bisa melampauinya. Dia kemudian menuntut penjelasan tentang bagaimana poin Lin Tianhao akan ditangani. Murid-murid lain meningkatkan tekanan, bersikeras bahwa hasil pembacaan awal 9 poin harus tetap berlaku. Pada akhirnya, guru memutuskan bahwa Lin Tianhao akan mengulang tes di lain waktu setelah mesinnya diperbaiki sepenuhnya. Lin Tianhao terkejut karena diberi kesempatan lagi
Meskipun beberapa murid memprotes dengan keras, guru tetap teguh pada pendiriannya. Menyatakan keputusan itu sudah final. Beliau menginstruksikan mereka yang belum menyelesaikan tes, termasuk Lin Tianhao, untuk tetap di tempat sementara perbaikan dilakukan. Wong Dong menghampiri Lin Tianhao dengan tatapan dingin yang mengintimidasi dan mengatakan bahwa berapa kali pun dia mengulang tes, dia tidak akan pernah lepas dari sebutan sampah. Wong Dong menoleh ke para pengikutnya dan dengan percaya diri mengumumkan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk langsung menuju ke level pertama jurang hitam. Saat Lin Hao mendengar pernyataan ini, dia langsung menyadari bahwa level pertama jurang hitam diklasifikasikan sebagai dungeon pemula. Yang masuk akal karena semua pemula diarahkan ke sana. Dia diam-diam berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk menguji slime iblisnya yang baru ditingkatkan dalam skenario pertarungan nyata. Tidak lama kemudian, para ahli profesional tiba untuk memeriksa mesin penguji yang rusak. Dan setelah memeriksa dengan teliti tingkat ketegangan dan dampak yang ditanggungnya, mereka menyimpulkan bahwa sekolah mungkin secara tidak sengaja telah menghasilkan seorang awakener tingkat jenius lainnya. Tiba-tiba, Lin Tianhao menabrak seorang pria tua yang tanpa diduga memujinya sebagai seorang summoner. Benar-benar bingung dengan keakraban orang asing itu. Lin Tianhao memutuskan untuk tidak terlalu mempertanyakannya dan hanya mengikuti alur untuk saat ini. Pria tua itu kemudian mengeluarkan sesuatu yang tampaknya tidak lebih dari sebatang tongkat kayu, pendek, dan dengan berani mengklaim bahwa itu adalah tongkat summoner tingkat atas. Dia memberitahu Lin Tianhao bahwa dia bersedia menjual harta karun ini kepadanya seharga 300 koin emas. Lin Tianhao hampir tersedak tak percaya menatap tongkat yang tidak mengesankan itu dan bertanya-tanya apakah pria tua itu mencoba menghina kecerdasannya. Dia terus terang menuduh orang tua itu mencoba menipunya. Pria tua itu dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya menawarkan tongkat itu kepada Lin Tianhao karena dia merasakan hubungan khusus di antara mereka dan bersikeras dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menjualnya jika orang lain yang ada di sana. Penasaran, Lin Tianhao memegang tongkat itu dan tiba-tiba merasakan aliran kekuatan yang halus, namun tak terbantahkan mengalir melaluinya, yang membuatnya tampak terguncang. Karena hampir tidak ada informasi yang dapat diakses tentang summoner atau penjual peralatan khusus untuk kelasnya. Dia menyimpulkan bahwa tongkat misterius ini mungkin sepadan dengan risikonya. Setelah memeriksa seluruh tabungannya, dia menemukan bahwa dia hanya memiliki 92 koin emas. Sambil menelan harga dirinya, dia dengan sopan bertanya kepada pria tua itu, apakah dia mau mempertimbangkan untuk menurunkan harganya. Pria tua itu menjawab bahwa dia bersedia menerima 92 koin emas sebagai uang muka. Bingung dengan pengaturan ini, Lin Tianhao mendengarkan saat pria tua itu menjelaskan bahwa uang muka tersebut akan memastikan dia tidak menjual tongkat itu kepada orang lain untuk sementara waktu. Namun, pria tua itu menambahkan sebuah syarat. Jika Lin Tianhao menjelajah ke bagian terdalam dari labirin jurang hitam level pertama dan mengambil harta karun tertentu untuknya, dia akan menyerahkan tongkat itu sepenuhnya. Lin Tianhao hampir berteriak menyesal. Bertanya-tanya, apakah sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya tadi? Karena dia merasa seperti baru saja memicu misi sampingan langsung dari sebuah game. Dia diberitahu bahwa begitu dia mencapai bagian terdalam dari labirin, dia secara naluriah akan mengenali apa yang harus diambilnya. Pria tua itu kemudian meraih tangannya dan bersikeras agar dia menempelkan sidik jarinya di lembar perjanjian resmi. Bahkan, Lin Tianhao pun terkejut melihat betapa putus asanya pria tua itu untuk mengamankan kesepakatan ini. Setelah mendapatkan sidik jarinya, pria tua itu dengan riang memberitahunya bahwa dia boleh pergi, tetapi mengingatkannya untuk tidak melupakan perjanjian mereka. Antusiasme dalam nada suara pria tua itu sangat kontras dengan kebingungan Lin Tianhao yang masih tersisa. Begitu Lin Tianhao pergi, gurunya muncul dan menyapa pria tua itu dengan hormat sebagai penatua Fang, menanyakan mengapa dia berlama-lama di area pengujian. Guru tersebut mengatakan bahwa karena mesin penguji tidak berfungsi, tidak ada yang terlalu istimewa untuk dilaporkan dan menyarankan agar penatua Fang kembali. Penatua Fang malah bertanya apakah guru itu mengenal Lin Tianhao. Guru itu membenarkan bahwa Lin Tianhao adalah salah satu muridnya dan mengungkapkan bahwa dia bangkit sebagai seorang summoner, yang membuatnya percaya masa depan anak itu akan sangat menantang. Penatua Fang mengangguk setuju, dengan pelan menyatakan bahwa jalan di depan Lin Tianhao memang akan berat. Segera setelah itu, Lin Tianhao tiba di pintu masuk dungeon jurang hitam, level pertama, yang juga disebut sebagai jurang lembah dingin. Biasanya membutuhkan tim yang terdiri dari 3 hingga 5 anggota untuk masuk. Hanya individu antara level 1 dan 10 yang diizinkan masuk.
dan siapapun yang melebihi batas itu akan ditolak oleh pengawas. Menyadari bahwa ukuran tim minimum adalah 3 orang, Lin Tianhao mengerti dia tidak bisa masuk sendirian. Bahkan jika dia mau, dia membuka antarmuka notifikasi peringkat dan mengetahui bahwa hadiah spesial akan dibagikan di akhir bulan bagi mereka yang berkinerja terbaik dalam ekspedisi abis. Melihat peringkat sebelumnya, dia melihat nama Feng Changyan yang dianugerahi pelindung dada pemula dengan bonus yang mengesankan. Termotivasi oleh janji hadiah semacam itu, Lin Tianhao memutuskan dia harus naik ke posisi peringkat teratas apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, teman-teman sekelasnya menyadari kehadirannya di pintu masuk dungeon dan menatap, tak percaya bahwa seseorang yang mereka anggap sampah berani mencoba abis. Suasana hatinya langsung memburuk saat menyadari harus menghadapi ejekan mereka lagi. Wang Dong, dengan belak-belakan, menyuruhnya pulang. Dengan alasan bahwa summoner rendahan tidak punya urusan masuk ke abis, Lin Tianhao balas membentak dengan marah, menyuruh mereka untuk tidak ikut campur urusannya. Zhao Dashan kemudian mengingatkannya bahwa kesombongan tidak ada gunanya, karena tanpa membentuk tim yang layak, dia bahkan tidak akan diizinkan masuk. Wang Dong mengangkat tangannya secara teatrikal dan bertanya, apakah ada yang ingin bergabung dengan timnya? Seketika, para siswa mengerumuninya, seolah memohon untuk dipilih. Bertingkah seperti penyelamat, Wang Dong memilih 2 orang dari kerumunan. Setelah pasukannya mencapai 5 anggota, mereka secara terbuka membahas persaingan untuk memperebutkan peringkat pertama. Tepat saat mereka bersiap untuk masuk, sisa-sisa kerangka tiba-tiba menyembur keluar dari portal, mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh tim. Saat mereka menyadari betapa dekatnya mereka menjadi santapan monster. Meskipun pemandangan yang mengerikan ini, Wang Dong mengumpulkan kembali rekan satu timnya dengan keyakinan baru, dan mereka melangkah melewati gerbang abis. Lin Tianhao curiga bahwa Wang Dong dan sekutu aslinya kemungkinan akan menyingkirkan kedua pemula. Itu begitu mereka menjadi beban. Tak lama setelah itu, Lin Tianhao mendekati seorang gadis kelas Bard bernama Li, yang kelasnya juga dianggap lemah. Dia bisa melihat gadis itu sudah cukup lama berdiri sendirian tanpa ada tim yang mengajaknya. Tanpa diduga, dia bertanya, apakah gadis itu mau bergabung dengan timnya. Li terkejut bahwa seseorang yang dikabarkan memiliki bakat level S menawarinya kerjasama. Lin Tianhao tersenyum dan mengakui bahwa dia bermaksud untuk bersaing di peringkat, tetapi tidak dapat menemukan rekan tim yang mau. Dalam hatinya, dia meragukan kelayakan ambisinya. Namun, dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk satu tim dengan seseorang yang menurutnya sangat imut. Dengan anggukan malu-malu, dia menerima tawarannya dan mereka menyepakati perjanjian itu dengan jabat tangan. Lin Tianhao memberitahunya bahwa dia yang akan menangani pemusnahan monster di dalam dungeon dan hanya memintanya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Gugup oleh kepercayaan dirinya, Lea berjanji akan mengikuti instruksinya dengan hati-hati. Merasa lega, Lin Tianhao berpikir bahwa mereka sekarang hanya membutuhkan 1 anggota lagi. Tiba-tiba, perhatian kerumunan beralih ke kedatangan primadona sekolah, Su Qing. Para siswa laki-laki berebut menawarkan tim mereka bersemangat untuk melindunginya. Dalam hati, Su Qing memandang mereka semua sebagai tumpukan orang biasa yang menyedihkan. Bahkan, Lin Tianhao terkejut melihat kehadiran si cantik kampus. Yang lebih mengejutkan, Su Qing berjalan lurus ke arahnya. Dalam benaknya, dia bermaksud memanfaatkan Lin Tianhao untuk keuntungannya sendiri. Mengetahui bahwa bekerja sama dengan seseorang yang dicap sampah akan menurunkan ekspektasi dan mengurangi tekanan padanya. Dengan senyum lembut, Su Qing dengan manis bertanya, apakah dia boleh bergabung dengan tim Lin Tianhao? Begitu para lelaki di sekitarnya mendengar permintaan Su Qing, mereka benar-benar kehilangan ketenangan. Wajah mereka berubah tak percaya dan marah. Bahkan Lin Tianhao begitu terkejut, sehingga dia secara refleks meminta Su Qing untuk mengulanginya. Bertanya-tanya, apakah dia salah dengar? Su Qing dengan tenang menegaskan bahwa dia sama sekali tidak membuat kesalahan. Dan untuk memperjelas maksudnya, dia dengan sengaja meraih tangan Lin Tianhao. Tindakan sederhana itu menyulut gelombang permusuhan baru dari para siswa laki-laki yang dengan marah mempertanyakan mengapa seseorang seperti Su Qing mau memilih summoner yang disebut sampah, seperti Lin Tianhao. Lin Tianhao bisa merasakan tatapan tajam mereka seolah membakar punggungnya. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir, ini sama sekali tidak masuk akal bahwa dia yang disalahkan. Padahal, Su Qing yang pertama kali mendekatinya. Seorang siswa yang terlalu berani melewati batas dan berbicara kasar kepada Su Qing, memicunya untuk menatapnya dengan dingin dan menyuruhnya enyah dengan nada setajam baja tanpa
Basa-basi lagi. Sucing menoleh ke rekan tim barunya dan mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk memasuki Abyss, tepat sebelum melangkah melewati portal. Lin Tianhao bertanya langsung mengapa dia memilih untuk bergabung dengan timnya. Sucing menjawab dengan arogansi tanpa penyesalan bahwa dia bersaing untuk peringkat teratas. Dan untuk mencapai itu, dia membutuhkan sepasang pecundang untuk menemaninya. Dia dengan sombong menjelaskan bahwa jika dia bisa membawa 2 sampah tak berharga ke peringkat, pertama, dia akan menjadi buah bibir yang tak terbantahkan di seluruh kota. Lin Tianhao dan Lai Shu terdiam. Tidak percaya mereka baru saja dicap tidak berguna di depan muka mereka. Lin Tianhao tiba-tiba sadar bahwa entah bagaimana dia berakhir di tim yang terdiri dari 2 wanita. Lai Shu dengan gugup menunjukkan bahwa memasuki dungeon hanya dengan 3 anggota itu berisiko. Tapi Suking menyatakan tanpa basa-basi bahwa tidak ada anggota keempat yang layak direkrut. Dengan itu, trio itu melangkah melewati portal dan mendapati diri mereka di dalam jurang lembah yang dingin. Mereka segera menyadari bahwa atmosfer beku dungeon itu sangat brutal. Bahkan pakaian tebal dan hangat yang disiapkan Lin Tianhao terbukti hampir tidak berguna melawan hawa dingin yang menggigit. Lai Shu mengatakan bahwa dia tahu buff resistensi dingin tingkat rendah yang bisa mengurangi rasa dingin. Dia mulai memainkan instrumennya, mengaktifkan mantra, dan melepaskan aura hangat lembut yang menyelimuti dirinya dan rekan satu timnya. Suking tersenyum puas dan memuji Lai Shu karena akhirnya berguna. Lin Tianhao kemudian maju, mendesak mereka untuk terus bergerak karena tujuan mereka adalah peringkat teratas. Segera mereka bertemu dengan monster mata merah yang diidentifikasi sebagai serigala pengembara. Monster kelas normal dengan kekuatan serangan 21. Suking melangkah maju dengan percaya diri, memberitahu rekan satu timnya bahwa serigala itu level rendah dan cocok untuk latihan. Aura biru berputar-putar menyelimutinya saat dia berubah. Cakarnya memanjang dan taringnya menajam saat dia mengambil wujud binatangnya, kucing luwak. Transformasinya garang dan mengintimidasi, memberi Lin Tianhao gambaran pertama tentang kelas druid dalam pertarungan tanpa ragu. Suking menerjang serigala itu dan mencabiknya berulang kali, menguras HP-nya dengan cepat. Lin Tianhao dengan cepat menyimpulkan bahwa serangannya menimbulkan efek pendarahan. Lai Shu menyaksikan dengan takjub saat Suking dengan elegan melenyapkan serigala itu dengan usaha minimal. Sebagai hasil jarahan, Suking mendapatkan kulit serigala senilai 20 koin emas per set dan taring serigala senilai 10 koin emas per set. Dia dengan santai menawarkan item itu kepada Lai Shu sebagai ucapan terima kasih atas buff resistensi dingin. Lai Shu tersenyum rendah hati, bersikeras kompensasi seperti itu tidak perlu. Tim melanjutkan perjalanan lebih dalam ke jurang dan segera bertemu dengan sekawanan serigala. Sekali lagi, Suking menyerbu lebih dulu, menebas mereka dalam serangan menyapu yang menjatuhkan mereka semua. Meskipun ketegangan itu terlihat menguras staminanya, dia tahu melawan banyak serigala secara bersamaan itu melelahkan. Namun dia menolak untuk melambat dan berisiko kehilangan posisi pertama. Lai Shu melihat luka di lengan Suking dan menawarkan untuk menggunakan mantra pemulihan HP tingkat rendah. Suking menolak saran itu dengan ketus, menyatakan bahwa sihir kecil seperti itu tidak akan banyak membantu dan menasihatinya untuk menghemat mana. Sebaliknya, dia mengambil ramuan penyembuh dari inventarisnya dan meminumnya, memulihkan dirinya ke kondisi puncak. Perjalanan mereka berlanjut sampai Suking secara tidak sengaja menginjak lingkaran sihir tersembunyi, memicu ledakan yang menghempaskannya ke tanah. Saat asap menghilang, mereka berhadapan langsung dengan monster elit, zombie yang rusak. Bahkan Suking dengan murah mengakui bahwa situasinya telah berubah menjadi berbahaya. Lai Shu menjelaskan bahwa monster elit seperti ini seharusnya tidak muncul di lantai ini. Lin Tianhao berspekulasi bahwa pembasmian serigala yang cepat oleh Suking mungkin telah menariknya. Tiba-tiba zombie itu menerjang maju dengan kecepatan mengerikan dan menghantam Suking dengan senjatanya, membuatnya terbang mundur sebelum dia bisa bereaksi. Dia terhempas ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk membuat permukaannya retak dan membuatnya tidak berdaya. Zombie itu maju untuk menghabisinya saat Lai Shu panik dan berteriak pada Lin Tianhao bahwa mereka harus menyelamatkannya. Tepat saat zombie itu mengangkat palu besarnya untuk memberikan pukulan terakhir, Lin Tianhao memanggil slime iblisnya. Slime itu muncul seketika dan dia memerintahkannya untuk mengaktifkan tarian iblis. Segera patuh, slime itu melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menyambar Suking dari jalur serangan zombie. Senjata zombie itu menghantam tanah kosong
Bingung dengan kepergiannya yang tiba-tiba, Lin Tianhao memerintahkan Lai Shu untuk membawa Su Qing ke zona perawatan terdekat sementara dia menangani monster elit itu. Lai Shu mengangguk dan bergerak, tetapi zombie itu segera menyerang Lin Tianhao. Dia memerintahkan slime untuk menggunakan ludahan slime dan makhluk itu dengan gembira melompat ke udara, menghujani zombie itu dengan slime korosif. Dia kemudian memerintahkan tarian iblis lagi. Meskipun menggabungkan skill-skill itu, zombie hanya mengalami kerusakan minimal, menunjukkan pertahanannya yang tangguh dan pengurangan kerusakan 50%. Menyadari kekuatan kasar tidak akan cukup, Lin Tianhao berpikir cepat dan menyimpulkan bahwa sifat korosif slime dapat secara bertahap melelehkan tubuh zombie. Dia menginstruksikan slime untuk menggabungkan tarian iblis dengan slime korosif dan menargetkan pergelangan kaki zombie. Slime itu dengan penuh semangat mematuhinya, melesat ke arah kaki bagian bawah. Awalnya, zombie itu tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi tak lama kemudian, ia kehilangan keseimbangan saat pergelangan kakinya larut dan jatuh ke tanah. Sementara itu, Lai Shu menyalurkan sihir penyembuhan ke Su Qing, yang perlahan-lahan sadar dan menyaksikan Lin Tianhao bertarung sendirian. Lin Tianhao memerintahkan slime untuk fokus pada kaki zombie itu lagi. Meskipun zombie itu meronta-ronta, cairan korosif slime menelannya, menguras HP-nya dengan cepat. Dalam sekejap, zombie korup elit itu tenggelam dan larut sepenuhnya. Sistem mengumumkan bahwa Lin Tianhao telah mengalahkan monster elit dan mendapatkan 120 poin pengalaman. Zombie itu menjatuhkan item, termasuk palu mayat, kulit serigala, dan gigi serigala, masing-masing 10 buah. Lin Tianhao naik level dari kemenangan itu dan terkejut dengan perolehan pengalaman yang besar. Menyadari itu, karena berhasil mengalahkan musuh yang begitu kuat, Liu masih terlihat terkesan dengan pertarungan yang baru saja disaksikannya. Dan dengan rasa ingin tahu yang tulus, dia bertanya, apakah summoner biasanya sekuat yang telah dibuktikan oleh Lin Tianhao? Su Qing, yang kini sadar sepenuhnya, dengan tenang menjawab bahwa situasi ini tidak ada hubungannya dengan kelas summoner itu sendiri. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa kekuatan pribadi Lin Tianhao luar biasa. Bahkan jika kelas dan kemampuannya diabaikan sama sekali, Lin Tianhao mendekatinya dan menanyakan keadaannya setelah pertarungan tadi. Su Qing meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan luka yang dideritanya hanya ringan. Liu menambahkan bahwa mantra penyembuhnya secara bertahap memulihkan kondisi Su Qing, meskipun dia menyarankan agar mereka beristirahat sejenak untuk pulih sepenuhnya. Su Qing langsung menolak ide itu, mengingatkan mereka bahwa mereka sedang bersaing untuk peringkat teratas dan karena itu tidak bisa bersantai. Liu mencoba mengingatkan bahwa dia masih lemah. Tetapi Su Qing dengan keras kepala bersikeras dia punya cukup kekuatan untuk melanjutkan. Untuk membuktikan perkataannya, dia berdiri dan melangkah maju beberapa langkah, tetapi tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Lin Tianhao menangkapnya sebelum dia pingsan dan mengatakan dengan terus terang bahwa dia tidak akan pernah mencapai peringkat pertama jika dia binasa saat mengejarnya. Su Qing akhirnya mengakui logika dalam kata-katanya dan dengan enggan setuju untuk beristirahat. Lin Tianhao melihat sebuah gua di dekatnya dan menyarankan mereka menggunakannya sebagai tempat berlindung untuk malam ini. Setelah mendirikan kemah sementara di dalam, dia menyuruh kedua gadis itu untuk beristirahat sementara dia berjaga dari ancaman yang mungkin muncul. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Liu langsung tertidur karena penggunaan mana yang berlebihan, membuatnya benar-benar kelelahan. Baik Lin Tianhao maupun Su Qing menatapnya dengan tak percaya, melihat betapa cepatnya dia tertidur. Lin Tianhao kemudian menyarankan Su Qing untuk beristirahat juga, sementara dia berpatroli di sekitar. Pipi Su Qing memerah saat dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya tadi. Lin Tianhao menatapnya dengan aneh, membuatnya buru-buru menjelaskan bahwa dia hanyalah seseorang yang menghargai orang yang menolongnya. Malu dengan reaksinya sendiri, dia berbalik untuk tidur dan menyuruhnya melupakan apa yang baru saja dia katakan. Sambil tersenyum tipis, Lin Tianhao keluar dari gua. Di luar, dia memutuskan untuk memeriksa jendela statusnya sekarang setelah dia mencapai level 3. Dia menyeringai saat melihat peningkatan signifikan pada atributnya. HP-nya telah meningkat dari 800 menjadi 1200. Dan kekuatan serangannya telah meningkat dari 12 menjadi 40 bersama dengan peningkatan penting pada status lainnya. Selain itu, dia telah mendapatkan skill baru bernama Fully Armor yang berfungsi sebagai buff amplifikasi. Karena naik level memberinya 400 HP tambahan. Dia memutuskan untuk menginvestasikan 400 HP untuk menaikkan Demon Slime-nya ke level 4. Dengan 12.200 HP yang tersedia, dia mengorbankan 400. Dan slime itu bergetar kegirangan saat kekuatannya bertambah.
kekuatan serangannya meningkat dari 1200 menjadi 1400, dan ia memperoleh kemampuan baru bernama Slime Split. Karena penasaran, Lin Tianhao memasang skill itu dan memerintahkan slime untuk mengaktifkannya, membuat makhluk itu terbelah menjadi dua bagian yang identik. Dia mengamati bahwa HP dan pertahanan mereka terbagi rata, sementara kelincahan mereka meningkat. Meskipun terkesan, dia bertanya-tanya berapa lama skill itu akan bertahan. Dan penghitung waktu sistem muncul, menunjukkan durasi cooldown 3 menit. Menyadari dia hanya punya waktu 3 menit untuk memaksimalkan kemampuan itu. Dia merasakan tekanan meningkat. Tiba-tiba, suara keras meledak dari dalam gua. Dan dia langsung mengerti bahwa teman-temannya dalam bahaya. Bergegas masuk, dia melihat mereka berteriak pada monster untuk menjauh. Tanpa ragu, dia memerintahkan slime untuk menyerang. Slime itu menembakkan ludahnya ke makhluk itu. Tetapi serangan itu hanya mengurangi 25 HP. Lin Tianhao terkejut melihat kerusakan minimal terhadap makhluk yang ternyata adalah kelinci salju raksasa. Sistem menampilkan bahwa monster itu level 8 dengan 800 HP dan 80 kekuatan serangan membuatnya sangat berbahaya. Dia mengetahui bahwa binatang buas ini menghuni daerah es sepanjang tahun dan memiliki bulu tebal yang mengurangi serangan biasa. Para gadis itu langsung mengira mereka akan celaka karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kelinci itu mengaum dan menyerang Lin Tianhao, membuat Su King meneriakkan peringatan. Tetap tenang. Dia memerintahkan slime untuk terus menembakkan cairan korosif. Tetapi kelinci itu menepisnya dengan mudah, menghempaskan slime itu seperti sampah. Kecepatannya yang superior memungkinkannya untuk menghindari sebagian besar serangan. Dan Lin Tianhao mulai merasakan gawatnya situasi. Dia memerintahkan slime untuk mundur sambil menggunakan Demonic Dance dan Corrosive Slime. Tetapi kelincahan kelinci itu memungkinkannya untuk menghindari setiap upaya. Rasa takut mencengkeram kelompok itu saat Liu mempertanyakan kecepatan mengerikan makhluk itu. Su King menjelaskan bahwa kelinci salju raksasa adalah monster paling berbahaya di jurang lembah dingin dan telah mengalahkan banyak pejuang. Dia bingung mengapa monster itu menyerang mereka, padahal mereka tidak pernah masuk ke wilayahnya. Parahnya lagi, Lin Tianhao menyadari jurus tarian iblis sedang cooldown. Dia memerintahkan slime untuk mundur, tetapi kelinci itu menangkap dan membantingnya ke tanah. Liu bergegas maju untuk membantu meskipun Su King meneriakinya agar tetap tenang. Lai Shu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke kepala kelinci, berhasil mengalihkan perhatiannya dari slime ke dirinya sendiri. Dia ngeri saat menyadari konsekuensi dari tindakannya. Saat kelinci raksasa itu maju ke arahnya, dia panik merogoh kantongnya dan mengeluarkan benda pertama yang disentuhnya, sebuah wortel, yang kemudian dia lemparkan ke monster itu. Semua orang terkejut. Kelinci itu berhenti menyerang dan mulai mengunyah wortel seperti hewan biasa. Lin Tianhao tiba-tiba sadar kalau monster itu hanya kelaparan. Sementara itu, Su King bertanya mengapa Lai Shu membawa wortel. Liu menjelaskan bahwa persediaan makanan wajib untuk misi ini. Setelah menghabiskan wortelnya, kelinci itu kembali menatap mereka dengan ganas, membuat mereka merinding. Lai Shu dengan cepat melemparkan lebih banyak wortel agar perhatiannya tetap teralihkan. Saat kelinci itu melahap wortel, Lin Tianhao menghitung bahwa persediaan wortel mereka hampir habis dan mereka harus mengalahkan makhluk itu sebelum selesai makan. Dia memerintahkan Lai Shu untuk melemparkan kantongnya ke Su King. Meskipun Su King kaget dengan perintah itu, Lai Shu langsung melemparkan kantongnya tanpa ragu-ragu. Begitu kantong itu mendarat di tangan Su King, kelinci salju raksasa itu segera mengalihkan fokusnya ke arah Su King. Mata merahnya mengunci pergerakan itu. Su King berteriak pada Lin Tianhao, menanyakan apakah dia benar-benar punya rencana pasti untuk menghadapi monster itu. Tanpa menunggu jawaban, dia berubah kembali ke wujud manusia musangnya dan berlari menjauh dari kelinci untuk menarik perhatiannya. Lin Tianhao dengan percaya diri mengatakan bahwa dia memang punya strategi dan berniat mengalahkan kelinci itu dengan rencananya. Setelah gagal beberapa kali menangkap Su King, kelinci yang marah itu mengeluarkan raungan dahsyat yang menggema di seluruh gua. Sambil berlari di sekitar gua, Su King balas berteriak ke Lin Tianhao, mendesaknya untuk memberitahu detail rencananya. Lin Tianhao menunjuk ke bagian dinding gua yang paling kokoh dan keras, lalu menyuruh Su King untuk memancing kelinci itu ke sana. Begitu Lin Tianhao berkata begitu, Su King mengerti maksudnya. Dia berlari menuju dinding yang ditunjuk dengan kelinci, mengejar di belakangnya. Tetap dalam wujud monsternya, dia berlari dengan keempat kakinya sambil menggigit kantong wortel di mulutnya. Tepat saat dia mencapai bagian dinding gua yang paling keras, dia tiba-tiba berbelok di detik terakhir, membuat kelinci yang sedang menyerbu itu menabrakkan kepalanya ke batu. Benturan itu mengguncang monster itu, membuatnya pusing sejenak. Mengambil kesempatan itu,
Lin Tianhao memerintahkan slime iblis untuk bertindak. Slime itu jatuh dari atas dan menyiramkan cairan korosif ke tubuh kelinci. Senyum licik tersungging di wajah Lin Tianhao saat dia sadar telah berhasil menyudutkan makhluk itu. Dia memerintahkan slime untuk mengaktifkan pembelahan slime dan dilanjutkan dengan ludahan slime, melepaskan serangan bertubi-tubi ke kelinci yang terperangkap. Kepanikan terlihat di mata kelinci saat slime terus-menerus menghujaninya dengan cairan korosif. HP-nya terkuras dengan cepat hingga akhirnya tumbang tak berdaya. Sistem memberitahu Lin Tianhao bahwa dia telah mendapatkan 200 poin pengalaman dan hanya butuh 100 poin lagi untuk naik level. Dia berpikir bahwa meskipun slime kesulitan melawan musuh kuat secara langsung, dia bisa mengalahkan lawan dengan strategi. Lai Shu menghela napas lega, mengakui bahwa dia benar-benar mengira akan celaka beberapa saat yang lalu. Namun, Su King masih kesal karena Lin Tianhao menjadikannya umpan sambil menggaruk kepalanya dengan canggung. Lin Tianhao menjelaskan bahwa hanya Su King yang cukup lincah untuk menghindari kelinci itu. Berulang kali, meskipun dia mengakui alasannya, dia melampiaskan kekesalannya pada Lai Shu, menyalahkan wortel karena telah menarik perhatian monster itu. Lai Shu membela diri, menyatakan dia hanya membawa perbekalan makanan kering seperti yang diwajibkan. Su King menuntutnya untuk segera membuang wortel itu, tetapi Lin Tianhao menengahi, menjelaskan bahwa kelinci-kelinci itu telah memberi mereka lebih banyak poin pengalaman daripada monster manapun yang pernah mereka hadapi. Dia mengusulkan agar mereka sengaja memancing lebih banyak kelinci salju raksasa ke dalam gua untuk farming experience secara efisien. Karena untuk menyelesaikan jurang lembah dingin, diperlukan kemenangan atas bos level 10. Dia menyarankan agar mereka mencapai setidaknya level 4 atau lebih tinggi sebelumnya. Saat ini, Lin Tianhao berada di level 3, sementara Su King dan Liu berada di level 2. Liu mengerti perlunya menaikkan level, tetapi mengingatkannya betapa sulitnya mengalahkan satu kelinci saja. Dengan senyum penuh perhitungan, Lin Tianhao memberitahu mereka bahwa jika sebelumnya mereka adalah mangsa, sekarang mereka akan menjadi pemburu. Su King setuju, berpikir bahwa daripada mencari monster tanpa henti, lebih cerdas untuk memancing mereka datang. Mereka meletakkan wortel di tempat terbuka sambil bersembunyi di balik sebuah batu besar. Tidak lama kemudian, seekor kelinci lain mendekat untuk memakannya. Lalu langsung disergap oleh mereka bertiga. Mereka mengulangi taktik itu terus-menerus. Dan setelah 3 jam, Lin Tianhao mencapai level 5 sementara kedua gadis itu naik ke level 4. Mereka takjub bahwa hanya dalam 5 jam di dalam abyss, mereka telah berkembang pesat. Rekor tercepat untuk menyelesaikan dungeon ini dibuat oleh Tetua Fang dalam 8 jam. Li menyarankan mereka bahkan mungkin bisa memecahkan rekor itu. Su King meragukannya, menyatakan bahwa boss abyss itu berbahaya dan tidak akan mudah dikalahkan. Lin Tianhao ingat dari buku panduan bahwa bosnya adalah pemimpin zombie yang memimpin serigala dan mayat hidup. Dia yakin pertarungan ini akan lebih menguji ketahanan daripada pertarungan yang sulit. Dia memperkirakan mereka bisa mengalahkan bos itu dalam 2 jam dengan kekuatan mereka saat ini. Ketika Li Shu menanyakan rencananya, Su King mengusulkan untuk istirahat dulu dan Lin Tianhao setuju untuk istirahat selama 30 menit. Selama waktu ini, dia menaikkan level slime-nya lagi. Meskipun dia tidak suka mengorbankan HP-nya sendiri untuk melakukannya. Dia memutuskan untuk mencari metode menaikkan level alternatif nanti. Dia menyadari peningkatan statusnya berkurang dan dia tidak mendapatkan skill baru. Membuatnya waspada terhadap pertarungan bos yang berkepanjangan. Tiba-tiba, suara gemuruh di luar gua menarik perhatian mereka. Mereka bergegas keluar dan melihat seekor unicorn berdiri di kejauhan. Sistem mengidentifikasinya sebagai bos tersembunyi level 10 dengan kekuatan serangan 120. Skillnya termasuk Charging Thorn, Soul Purifying Song Stomping Charge, dan Dropping Meteor. Unicorn itu dideskripsikan sebagai makhluk mulia dan murni yang tinggal di abyss untuk menjaga keseimbangan dan melindungi makhluk-makhluknya dari gangguan. Setiap kali keseimbangan kehidupan terganggu, ia akan turun tangan. Keringat menetes di wajah Lin Tianhao saat dia menyadari mereka sedang berhadapan dengan unicorn. Sungguhan, meskipun dia menganggap bertemu bos tersembunyi sebagai keberuntungan, dia sadar statusnya melampaui pemimpin zombie. Slime iblis menatap tegang ke arah makhluk itu. Tanpa peringatan, unicorn itu mengaktifkan Soul Purifying Song, menghipnotis Lin Tianhao dan rekan-rekannya. Pikiran Lin Tianhao menjadi kabur saat dia mulai memuji keanggunan unicorn itu sambil berjalan maju. Tanpa mereka sadari, unicorn itu memancing mereka ke arah parit tersembunyi. Pada saat kritis, slime iblis menggigit kaki Lin Tianhao, menyadarkannya kembali dan mencegahnya masuk ke dalam perangkap.
Mata Lin Tianhao terbuka lebar dengan bingung. Pikiran pertamanya adalah mengapa slime iblis tiba-tiba menggigit kakinya begitu keras, sampai penglihatannya yang kabur menjadi jernih, dan dia menyadari arah yang telah dia tuju secara membabi, buta di bawah pengaruh hipnotis unicorn itu. Dia cepat-cepat menoleh, dan ngeri, melihat Suking dan Li terhuyung-huyung sangat dekat ke tepi. Tebing tersembunyi. Kaki mereka hanya beberapa senti dari ruang hampa, tepat saat mereka akan mengambil langkah berbahaya itu. Lin Tianhao menerjang mereka dengan sekuat tenaga, meraih lengan mereka, dan dengan paksa menarik mereka kembali ke tanah yang stabil. Dia sedikit mengguncang mereka, membantu mereka sadar dari kabut mental yang tersisa. Mereka bertiga segera berlindung di balik formasi batu besar, menggunakannya sebagai perlindungan, sambil mencoba memahami bencana yang terjadi di hadapan mereka. Suking bertanya-tanya, mengapa mereka diburu oleh unicorn, padahal bos resmi Abyss seharusnya adalah pemimpin zombie. Lin Tianhao menjelaskan dengan suara tegang bahwa peran unicorn di dalam Abyss adalah untuk melindungi makhluk hidup yang mendiaminya. Dan karena mereka telah membantai beberapa kelinci salju raksasa, unicorn itu menganggap mereka sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Li tiba-tiba mengerti dan menunjukkan bahwa unicorn itu tidak pernah ikut campur saat mereka membunuh serigala korup atau zombie, karena makhluk-makhluk itu tidak benar-benar hidup lagi. Suking dengan getir berkomentar bahwa menurut buku panduan Dangjen, mereka seharusnya membersihkan monster secara metodis di jalan menuju bos utama, bukan memicu bos tersembunyi yang bahayanya melebihi pemimpin zombie. Dia dengan murah mengakui bahwa bertemu bos tersembunyi seperti ini mungkin berarti mereka akan berakhir di sini. Li Shu mulai menangis terang-terangan, menyarankan agar mereka lari karena dia tidak mau berakhir di tempat yang mengerikan ini. Lin Tianhao dengan tegas memberitahu mereka bahwa tidak ada tempat untuk lari karena unicorn itu sudah mengincar mereka karena telah membunuh kelinci salju. Li menyalahkan dirinya sendiri karena membawa wortel, mengatakan mereka bisa saja hanya farming zombie dan mencapai bos terakhir dengan aman. Tapi sebaliknya, mereka diambang celaka karena kesalahannya. Lin Tianhao dengan lembut menepuk bahunya dan menyuruhnya berhenti bicara, omong kosong. Mengingatkannya bahwa wortel itulah yang membuat mereka bisa naik level secara signifikan. Dia meyakinkannya bahwa mengalahkan unicorn itu akan memberi mereka kesempatan nyata untuk menyelesaikan dungeon ini sepenuhnya. Bangkit berdiri dengan ketenangan yang dipaksakan, dia menyatakan bahwa dia akan melindungi mereka dari yang disebut bos terakhir ini. Tidak mau membiarkannya menjadi pusat perhatian. Suking juga berdiri. Dengan percaya diri menyatakan dia tidak takut pada seekor unicorn dan memerintahkan Lin Tianhao dan Lea untuk tidak menahannya selama pertarungan. Li, terharu oleh keberanian mereka, berterima kasih dengan tulus. Tiba-tiba, unicorn itu melepaskan charging thorn ke arah tempat persembunyian mereka. Lin Tianhao berteriak agar semua berpencar saat unicorn itu menyerbu lagi sambil mengaktifkan lagu. Penyucian jiwa mengirimkan gelombang penderitaan batin kepada mereka. Hanya Li Wei yang menahan efeknya dan langsung memainkan alat musiknya, mengeluarkan mantra tandingan pemurnian yang melindungi teman-temannya dan mematahkan serangan psikologis itu. Murka, unicorn itu mengaktifkan serbuan menghentak dan mengincar Li Wei. Menyadari dialah ancaman bagi kendali mentalnya, ia menurunkan tanduknya untuk mengenainya. Tapi Suking melompat di detik terakhir, menangkis tanduk itu dan melayangkan tendangan kuat ke kepala unicorn. Ini memancing amarahnya, mengalihkan seluruh serangannya ke arah Suking. Awalnya dia menyeringai, tapi kepercayaan dirinya memudar saat unicorn itu mendekat dengan kecepatan mengerikan. Lin Tianhao melihat lintasan tanduknya yang mematikan, namun Suking gagal menghindar tepat waktu dan tertusuk sebelum terlempar dengan keras ke tanah. Lais bergegas ke sisinya dengan panik saat unicorn itu naik dengan angkuh ke udara. Sangat marah, Lin Tianhao memanggil demon slime-nya, yang kini level 9 dengan kekuatan serang 160. Slime itu melesat maju dan mengguyur unicorn dengan cairan korosif, membuatnya sangat kesakitan dan kehilangan keseimbangan. Lin Tianhao mengakui, dia mengira unicorn itu akan takut pada atribut kegelapan slime, tapi tidak sampai sejauh ini. Dia memerintahkan serangan tanpa henti, memukul mundur unicorn itu hingga mencoba kabur. Dia memerintahkan kombinasi slime korosif dan tarian iblis, lalu slime itu menyusul, membakarnya berulang kali hingga roboh sambil berteriak. Sebagai upaya terakhir, unicorn itu mengaktifkan lagu penyucian jiwa sekali lagi. Tapi, Lin Tianhao memerintahkan semua orang untuk menutup telinga mereka. Saat unicorn itu menerjang slime, Lin Tianhao memerintahkan pembelahan slime tepat pada saat benturan, membuat serangan itu sia-sia. Saat slime itu terbelah, kini terpaksa melawan dua slime,
Unicorn itu menggunakan serbuan menghentak lagi, mencoba untuk menghancurkan mereka. Menyadari buff pelindung penuhnya tidak akan bertahan selamanya, Lin Tianhao memerintahkan langkah penentu. Slime itu melompat ke belakang unicorn, menyebarkan slime korosif di tanah. Unicorn itu menginjak genangan asam lalu dilahap dari belakang saat slime melekat di tubuhnya, mengirimkan gelombang penderitaan yang luar biasa. Berteriak kesakitan, unicorn itu memasuki kondisi mengamuk. Lin Tianhao merasakan ketidakstabilannya dan memerintahkan slime untuk mundur. Bukannya langsung menyerang, unicorn itu berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya. Lin Tianhao memperhatikan sesuatu yang aneh pada cairan merah unicorn itu, yang tampak berkilau dengan keunikan. Sebelum dia bisa menganalisis lebih jauh, Su Qing maju, menuntut untuk tahu mengapa dia belum menyelesaikannya. Meskipun Lin Tianhao berteriak agar dia berhenti, dia memukul unicorn itu dengan kekuatan penuh, menghempaskannya ke tanah. Dia kaget saat menyadari unicorn itu menangis. Di saat-saat terakhirnya, ia mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Lin Tianhao dan rekan-rekannya menutup telinga mereka saat dia memerintahkan Demon Slime untuk melahap kekuatan unicorn. Demon Slime itu mematuhi perintah Lin Tianhao tanpa ragu, mulai melahap kekuatan unicorn seperti yang diperintahkan. Dan Lin Tianhao tersenyum kecil dengan puas, yakin bahwa pertarungan akhirnya berakhir. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya santai, seluruh gua mulai bergetar hebat. Bongkahan batu berjatuhan dari langit-langit saat area sekitar mulai runtuh. Menyadari situasi darurat, Lin Tianhao berteriak agar Su Qing dan Lais segera mundur ke posisinya. Mereka berlari kencang ke arahnya saat puing-puing berjatuhan dan Demon Slime melebarkan tubuh. Kenyalnya melindungi mereka dari reruntuhan yang jatuh dengan bertindak sebagai penghalang pelindung. Gadis-gadis itu panik, bertanya, mengapa dungeon tiba-tiba runtuh? Dan Lin Tianhao dengan cepat menjelaskan bahwa penjaga dungeon, unicorn itu, telah dikalahkan. Dengan kepergiannya, sihir yang menopang struktur dungeon mulai melemah dan sirna. Bertindak cepat, Lin Tianhao memerintahkan slime untuk menutupi seluruh tubuh unicorn, melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Slime itu patuh, menelan jasad unicorn itu sepenuhnya. Secara ajaib, getaran hebat itu mereda dan gunung berhenti runtuh. Lin Tianhao menyarankan mereka memeriksa tubuh unicorn itu lebih dekat, membuat Su Qing bingung dengan apa yang coba dilakukannya. Dia menjelaskan bahwa cairan merah unicorn itu memiliki kemampuan regenerasi, dan ketika menyentuh tanah, ia mulai pulih bukannya membusuk. Su Qing segera menyarankan untuk mengalahkan unicorn itu sepenuhnya agar mereka bisa kabur dengan selamat, tapi Lin Tianhao menghentikannya, bersikeras bahwa mereka belum bisa melakukannya. Dia menuntut untuk tahu mengapa dia mencegahnya memberikan pukulan terahnya. Tapi Lais memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang kondisi unicorn dan ragu-ragu. Mengejutkan Su Qing dengan berpihak pada Lin Tianhao. Saat mereka menonton, unicorn itu mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga. Su Qing kembali bersikeras untuk mengakhirinya, tetapi Lin Tianhao menghalangi jalannya. Sambil mengamati dengan saksama, dia melihat tonjolan aneh di perut unicorn itu. Tiba-tiba, sebuah tanduk kecil menembus perut unicorn itu, mengejutkan semua orang. Beberapa saat kemudian, seekor bayi unicorn muncul dari dalam penjaga yang sedang melemah. Su Qing langsung mengira bos itu bisa bereinkarnasi dan bersiap untuk menyerang lagi. Dia maju menyerang, tapi Lin Tianhao menghalangi di depan bayi itu, dan tanpa sengaja, tebasannya mengenai wajah Lin Tianhao. Cairan merah darinya terciprat ke tanduk bayi unicorn itu. Saat Su Qing marah-marah karena dia ikut campur, sebuah notifikasi sistem muncul di depan mata Lin Tianhao, memberitahukan bahwa dia berhasil membuat kontrak dengan bayi unicorn itu. Cahaya hijau cemerlang memancar di belakang mereka, dan bayi unicorn itu larut menjadi cahaya murni sebelum menyatu ke dalam kesadaran Lin Tianhao. Saat memeriksa statusnya, dia melihat atributnya sangat rendah karena masih bayi. Dia lega karena dugaannya benar. Sang induk melindungi anaknya. Sekarang dia punya dua panggilan. Tiba-tiba, gua mulai bergetar lagi. Retakan menyebar di tanah. Su Qing dan Li Shu berlari ke pintu keluar, tapi menoleh ke belakang dan melihat Lin Tianhao berlutut di samping induk unicorn yang telah tumbang. Dia membungkuk hormat dan berjanji akan merawat anaknya. Sistem mengumumkan bahwa dia telah mengalahkan unicorn itu dan memberinya beberapa item, sekaligus mengonfirmasi bahwa dia telah memecahkan rekor penyelesaian dungeon. Getarannya semakin kencang. Su Qing dan Li Shu berteriak menyuruhnya cepat. Tapi sebelum dia bisa mencapai mereka, tanah di bawahnya runtuh dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Dengan ngeri, mereka melihatnya jatuh. Tapi di tengah-tengah jatuhnya, sistem memintanya untuk mengonfirmasi keluar dari dungeon. Dia langsung memilih ya. Cahaya berpiksel menyelimutinya dan rekan satu timnya. Dan dalam hitungan detik, mereka muncul kembali di luar pintu masuk dungeon. Su Qing menghampirinya dengan marah, mencengkeram bajunya dengan frustrasi.
Sementara dia dengan tenang menyuruhnya untuk santai. Di dekat sana, para petarung lain menerima notifikasi bahwa peringkat di papan peringkat telah diperbarui karena ada pemegang rekor baru. Pengumuman itu mengejutkan mereka karena papan peringkat itu tidak berubah selama bertahun-tahun. Beberapa berspekulasi bahwa mungkin Lin Tianhao yang melakukannya. Tapi mereka cepat-cepat menepis gagasan itu, mengklaim orang sepertinya tidak akan pernah bisa melampaui rekor tetua Fang. Saat portal bersinar lagi, menandakan lebih banyak peserta yang keluar. Seseorang bertanya, apakah tim Lin Tianhao yang memecahkan rekor? Tapi seorang penonton mencibir, menyebutnya bukan siapa-siapa yang mungkin kabur lebih awal. Su Qing marah mendengar hinaan itu dan mencoba menghadapi mereka. Tapi Lin Tianhao dan Liu menahannya. Sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu. Tak lama kemudian, Wang Dong dan timnya muncul. Dia menatap Lin Tianhao dengan tatapan merendahkan seperti biasa, mengatakan bahwa dia tidak menyangka orang sepertinya bisa selamat dari dungeon. Dia lalu bertanya, mengapa Su Qing, seorang dewi, berdiri di samping sampah. Temannya mengulangi hinaan itu, tapi Su Qing dengan dingin menyuruh mereka pergi. Wang Dong menahan temannya dan bertanya pada Lin Tianhao, apakah dia akhirnya melihat perbedaan di antara mereka? Lin Tianhao tertawa dan bertanya perbedaan hayalan apa yang dia maksud. Marah, Wang Dong mencengkeram kerahnya dan mulai berteriak, tapi terganggu oleh bisik-bisik tentang papan peringkat yang diperbarui. Semua orang terpaku saat mendengar Lin Tianhao menempati posisi pertama. Wang Dong melepaskannya perlahan, terkejut dan malu. Para penonton menunjuk ke arah Lin Tianhao, memujinya karena telah menggeser Fang Chongyun dari posisi puncak setelah 3 tahun. Sekutu Wang Dong menolak untuk menerimanya, menuduhnya berbuat curang seperti saat ujian sekolah. Namun, para petarung berpengalaman menepis tuduhan itu, menyatakan bahwa mustahil berbuat curang di dalam dungeon. Sebuah suara yang tenang namun berwibawa kemudian berkata bahwa hanya orang bodoh yang akan mencurigai adanya manipulasi dungeon. Kerumunan menoleh untuk melihat kakak beradik terkenal, Murang Yu dan Murang Shu, mendekat bersama rekan satu tim elit mereka. Kerumunan langsung fokus pada mereka karena mereka jarang muncul di depan umum. Bahkan, Lin Tianhao pun terkejut. Murang Yu adalah pendekar pedang level 9 dengan bakat peringkat tinggi. Sementara Murang Shu adalah assassin level 8 dengan bakat peringkat tinggi. Lin Tianhao bertanya-tanya mengapa petarung berstatus tinggi seperti mereka, yang biasanya menggunakan gerbang teleportasi eksklusif, muncul di pintu masuk dungeon level rendah ini, padahal mereka sudah punya tim sendiri. Seperti yang diduga semua orang, Wang Dong dengan percaya diri melangkah ke arah Murang Shu, mencoba memamerkan dirinya di depannya dengan ekspresi sombong yang selalu dia pasang. Tapi Murang Shu menganggapnya seolah-olah dia tidak ada, bahkan tidak meliriknya sama sekali. Teman Wang Dong langsung naik pitam karena diabaikan lagi, berteriak pada Murang Shu dan menuntut untuk tahu mengapa dia mengabaikan saudaranya, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Murang Shu tidak menahan diri dan dengan dingin melontarkan penghinaan yang lebih menyakitkan, menyatakan bahwa dia kecewa orang tak berharga sepertinya bisa bangkit sebagai anggota Holy Warriors. Kata-katanya yang blak-blakan semakin membuat marah temannya yang pemarah itu. Meskipun Wang Dong menahannya sebelum dia melakukan hal nekat, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Wang Dong berpaling pada kakak beradik itu dan mengklaim bahwa Lin Tianhao hanyalah penipu yang berbuat curang di dungeon. Dia lalu menatap lurus ke arah Lin Tianhao, memperingatkannya bahwa kali ini dia beruntung. Tapi tidak akan ada kesempatan lain untuk keberuntungan seperti itu di masa depan. Tanpa harga diri yang tersisa, Wang Dong dan rombongannya terpaksa mundur. Dan Su Qing menghela napas lega karena para pembuat onar akhirnya pergi. Memanfaatkan kesempatan itu, Murang Yu maju dan menyapa Lin Tianhao. Dengan tenang bertanya, apakah dia yang baru saja mengubah peringkat Black Abyss. Sambil melepas sarung tangannya sebagai tanda hormat, Murang Yu mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan diri dengan baik. Lin Tianhao benar-benar terkejut bahwa seseorang sekaliber Murang Yu mencarinya secara pribadi. Membuatnya terpaku sampai Murang Shu membentaknya. Bertanya apakah dia tidak melihat kakaknya sedang menawarkan jabat tangan. Murang Yu dengan lembut menyuruh adiknya yang pemarah itu untuk tenang, dan Lin Tianhao akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan gugup membalas sapaan itu. Tepat saat dia akan menerima jabat tangan itu, Su Qing tiba-tiba menarik dan menghentikannya. Beralih ke kakak beradik itu, dia menyatakan bahwa Lin Tianhao sudah membentuk tim dengannya. Ekspresi Murang Yu sedikit menggelap, dan dia dengan terus terang menyuruh Su Qing menyingkir selagi dia berbicara langsung dengan Lin Tianhao. Dia menolak beranjak, tidak mau membiarkan siapapun merebut Lin Tianhao. Saat mencoba menariknya kembali,
dia dihalangi oleh Murang Shu, yang dengan jelas menyatakan bahwa mereka juga berniat merekrut Lin Tianhao ke dalam barisan. Mereka, para satria di sekitarnya tidak percaya saat menyaksikan keluarga Murang yang bergengsi secara terbuka bersaing untuk merekrut seorang summoner. Salah satu pengamat NPC berkomentar bahwa Lin Tianhao jauh dari biasa, menjadi summoner pertama yang memecahkan rekor Abyss. Kerumunan pun mengerti mengapa keluarga Murang menginginkannya, karena kehadirannya akan meningkatkan peringkat mereka secara signifikan. Su King dengan keras kepala menyatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan Lin Tianhao. Dia sadar betul momentumnya akan hancur jika melakukannya. Salah satu rekan tim Murang Yu maju dan mendesaknya untuk mundur, mengatakan dia ceroboh karena menentang keluarga Murang. Lai dengan pelan bertanya pada Lin Tianhao apakah dia benar-benar mempertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga Murang. Tapi Su King dengan percaya diri bersikeras, tidak mungkin dia mau. Murang Yu dengan tenang mengingatkannya bahwa dia tidak punya wewenang untuk memutuskan atas nama Lin Tianhao dan mengusulkan agar mereka membiarkannya memilih. Dia kemudian mengajukan tawarannya, memperkenalkan dirinya sebagai Satria Singa Dewa Emas dan mengundang Lin Tianhao untuk bergabung. Dengan tim elitnya, sebuah jendela sistem muncul di hadapan Lin Tianhao, menawarinya pilihan untuk menerima undangan Murang Yu. Su King tetap yakin dia akan menolak. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Lin Tianhao menyatakan bahwa dia terbuka pada kemungkinan itu. Su King dan Lai hampir kehilangan ketenangan mereka mendengar jawabannya. Murang Yu bertepuk tangan ringan dan mendorongnya untuk menerima undangan yang ditampilkan di hadapannya, berjanji mereka bisa memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya bersama. Namun, dalam kejadian tak terduga lainnya, Lin Tianhao menolaknya mentah-mentah, mengejutkan semua orang yang hadir. Murang Shu marah besar. Meskipun kakaknya sekali lagi menahannya, Lin Tianhao menjelaskan bahwa dia bersedia bergabung. Tetapi hanya jika mereka menyetujui beberapa syarat tertentu. Murang Shu menatapnya dengan sinis, mengingatkannya bahwa diundang ke dalam barisan bergengsi mereka sudah merupakan sebuah kehormatan. Dan dia tidak seharusnya bersikap tidak tahu terima kasih. Sebagai seorang summoner biasa, menyadari nada merendahkan mereka, Lin Tianhao berbalik seolah-olah akan pergi. Murang Yu dengan cepat menghentikannya dan bertanya syarat apa yang ada di pikirannya. Dengan senyum tipis, Lin Tianhao menguraikan syarat-syaratnya. Pertama, setiap kali mereka memasuki Abyss, mereka akan mengikuti struktur komandonya. Kedua, tidak ada yang boleh mengambil experience point dari hasil buruannya. Ketiga, semua jarahan monster akan menjadi miliknya sepenuhnya. Murang Yu tampak terkejut, dan para penonton NPC bergumam tidak percaya pada keberanian tuntutannya. Mereka tidak bisa membayangkan keluarga Murang tunduk pada kepemimpinan seorang summoner. Namun, mereka juga memahami nilainya dalam menaikkan peringkat. Berdiri dengan percaya diri, Lin Tianhao menegaskan kembali bahwa dia akan bergabung hanya jika syarat-syarat ini diterima. Rekan-rekan tim Murang Yu protes keras, memperingatkan kapten mereka untuk tidak menerima syarat-syarat keterlaluan seperti itu. Mengklaim Lin Tianhao sedang mengejek mereka, Su King tertawa mengejek, mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa menerima syaratnya, mereka bebas menaikkan peringkat tanpanya. Orang-orang di sekitar terkejut. Lin Tianhao berani secara terbuka menantang keluarga Murang. Pengamat lain berkomentar bahwa sejak dia memecahkan rekor, dia adalah bintang baru terpana saat ini, dan bahkan wali kota harus mengakuinya. Bawahan Murang Yu menjadi marah dan ingin menyerang Lin Tianhao, tapi Murang Yu menahan mereka, mengingatkan mereka akan tujuan mereka yang sebenarnya. Dia kemudian bertanya pada Lin Tianhao, mengapa dia memprovokasi mereka jika tidak pernah berniat untuk bergabung. Lin Tianhao menjawab dengan tenang bahwa dia benci ketika orang-orang kuat mencoba memanfaatkan pengaruh mereka untuk merebut orang lain. Komentar ini sangat mengganggu Murang Shu. Meskipun kakaknya sekali lagi mencegah situasi memburuk, Murang Yu kemudian memperingatkan Lin Tianhao untuk tidak terlalu percaya diri hanya karena dia saat ini memegang posisi nomor 1 di peringkat Cold Valley Abyss. Menambahkan bahwa kemuliaan seperti itu bisa hilang dalam sekejap jika dia ceroboh. Nada bicaranya sangat tidak ramah. Menyadari negosiasi tidak berguna, dia memutuskan untuk pergi. Su King tertawa meremehkan dan menyuruh mereka pergi dengan rasa malu. Namun, Murang sangat marah karena dipermalukan di depan umum dan bersumpah akan memberi pelajaran. Pada Lin Tianhao suatu saat nanti, Lin Tian meregangkan tubuh dengan malas seolah-olah semua kekacauan sebelumnya tidak menjadi urusannya sama sekali. Lalu dengan santai memberitahu Su King dan Li Hu bahwa mereka harus segera masuk kembali ke Abyss agar bisa mencapai level 10. Hampir seketika setelah mengatakan itu, dia merasakan aura dingin yang menusuk langsung ke arahnya. Berbalik perlahan, dia disambut pemandangan mengerikan dari kedua gadis yang menatapnya tajam.
dengan ekspresi yang bisa membekukan lava. Terus terang mengatakan betapa beruntungnya dia karena tidak menerima undangan Morangyu. Secara naluriah, sadar akan bahaya yang mendekat. Lin Yanhao buru-buru meminta mereka untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Sial baginya. Mereka sama sekali mengabaikan usahanya dan langsung menghajarnya habis-habisan karena telah membuat mereka sangat khawatir sebelumnya. Setelah melampiaskan kekesalan mereka padanya, Su Qing menyarankan agar mereka berpisah sementara untuk mengisi kembali perbekalan dan berkumpul lagi nanti. Dengan sisa waktu sekitar 1 jam sebelum masuk dungeon berikutnya, Lin Tianhao memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Karena berhasil mengalahkan unicorn, memberinya pengalaman yang sangat besar. Dia sekarang telah naik ke level 6. Penasaran dengan summon unicorn yang dia dapatkan. Tetapi masih belum tahu kemampuannya. Dia mencoba memanggilnya, mengaktifkan portal pemanggilan, melepaskan cahaya biru putih cemerlang yang menerangi pepohonan di sekitarnya. Namun, setelah cahayanya meredup, tidak ada apapun yang muncul. Dia mulai panik saat menyadari summonnya gagal terwujud. Sistem segera memberitahunya bahwa usaha pemanggilan tidak berhasil dan menyarankannya untuk memeriksa status summon tersebut. Karena bingung, dia memeriksa informasinya dan sistem bertanya apakah dia siap untuk menyetaskan summon itu, menjelaskan bahwa summon itu belum lahir. Lin Tianhao memilih ya, tetapi dia baru tahu bahwa unicorn itu membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk bisa menetas. Meskipun terkejut, dia mengerti tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu. Mengalihkan perhatiannya, dia memutuskan untuk memeriksa loot yang dia peroleh. Sistem memerintahkannya untuk membuka peti penyelesaian untuk mendapatkan equipment acak. Setelah membukanya, pertama-tama dia menerima pesan berisi paket hadiah, rekor bersejarah. Di dalamnya ada pesan ucapan selamat dan gelar baru, pria tercepat. Meskipun bingung dengan gelar yang aneh itu, dia memilih untuk tidak memikirkannya dan lanjut membuka paket hadiah yang menjanjikan item Black Abyss level tinggi secara acak. 2 paket muncul di hadapannya. Dari peti penyelesaian, dia mendapatkan armor penjaga yang bisa digunakan oleh semua kelas, yang meningkatkan statusnya dan memberikan 50 poin pengalaman saat dipakai. Dengan puas, dia membuka paket kedua dan menerima kalung es tingkat perak, yang membuatnya terkejut. Kalung itu memberikan peningkatan atribut yang besar. Dia teringat bahwa equipment dikategorikan menjadi 9 tingkatan, tanpa tingkat, perunggu, perak, emas, platinum, berlian, cemerlang, legendaris, dan dewa. Tersenyum lebar, dia merasa seolah-olah takdir berpihak padanya. Dia segera mengenakan armor itu, yang menyatu sempurna dengan tubuhnya. Dan dia menyadari peningkatan drastis pada status keseluruhannya. Panel statusnya meluas secara signifikan. Meskipun saat ini dia hanya memiliki 2 poin skill yang tersedia. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan 1 poin untuk meningkatkan skill lapis baja penuhnya dari level 1 ke level 3. Meningkatkan kemampuannya untuk melindungi monster panggilannya, sekaligus mengurangi konsumsi kekuatan rod. Merasa puas, dia kemudian memilih untuk meningkatkan Demon Slime. Sistem menawarinya opsi untuk mengevolusikan slime itu sebanyak 6 level secara instan. Meskipun terkejut karena kurangnya penjelasan rinci, dia menerimanya, mengorbankan setengah dari poin kesehatannya. Ritual itu berhasil, dan slime itu mulai berubah, melepaskan gelombang energi yang menyilaukan, yang memaksanya untuk menutupi matanya. Saat cahayanya menghilang, dia berdiri terpana di hadapan slime versi humanoid. Sementara itu, Su Qing sudah kembali ke pintu masuk Abyss untuk ronde berikutnya, tetapi menyadari Lin Tiao tidak terlihat dimanapun. Karena kesal, dia bertanya kemana perginya, dan Li Wei mengingatkannya bahwa lokasinya dapat dilacak melalui panel tim. Setelah memeriksa, Su Qing melihat bahwa dia berada jauh di dalam hutan, dan menyarankan agar mereka menjemputnya. Kembali di hutan, Lin Tianhao menatap tak percaya pada slime humanoid yang sekarang memiliki wujud manusia yang terbentuk sempurna. Dia bertanya-tanya dengan canggung mengapa slime itu tidak mengenakan pakaian apapun. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, slime itu melompat ke pelukannya dengan antusias dan menjatuhkannya ke tanah. Wajahnya memerah saat slime itu memeluknya dengan kegembiraan seperti anak kecil. Dengan cepat menenangkan diri, dia dengan tegas mengatakan padanya bahwa dia tidak akan dibuat salah tingkah, tidak peduli apapun yang slime itu lakukan. Melihat ke dalam ruang penyimpanannya, dia mengambil gaun untuk dipakai slime itu. Tetapi slime itu malah menyerap kainnya, bukannya memakainya. Menyadari gadis itu kurang pemahaman, dia menyimpulkan bahwa meskipun penampilannya berubah, secara mental dia masih seperti bayi baru lahir. Dia membantunya berpakaian dengan benar, dan dengan enggan menerima bahwa dia pada dasarnya
telah menjadi wali bagi salah satu makhluk panggilannya. Sekarang setelah wujudnya menjadi humanoid, dia memastikan bahwa gadis itu bisa menggunakan peralatan. Memeriksa status terbarunya, dia melihat kesehatannya meningkat drastis dari 1.600 menjadi 2.700 dan kekuatan serangannya naik menjadi 205. Dia juga mendapatkan 2 kemampuan baru, hujan asam dan pelukan iblis. Hujan asam berfungsi sebagai serangan area, memungkinkannya untuk melemparkan sebagian tubuhnya ke langit untuk menghasilkan hujan korosif di area yang ditentukan. Pelukan iblis adalah skill target tunggal yang memberikan damage berkelanjutan begitu dia menahan lawannya. Lin Tianhao merasa tidak sabar untuk menguji skill-skill hebat ini. Sementara itu, Su Qing dan Liu masuk lebih dalam ke hutan. Bingung dengan apa yang mungkin dia lakukan begitu jauh dari pintu masuk. Ketika mereka akhirnya menemukannya, dari sudut pandang Su Qing, sepertinya dia sedang memeluk gadis lain. Ekspresinya langsung menjadi gelap saat dia berteriak pada Lin Tianhao, menuntut untuk tahu apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Lin Tianhao benar-benar terkejut ketika Su Qing dan Liu bertanya mengapa dia sendirian di hutan dan dia secara naluriah bertanya balik mengapa justru mereka yang datang ke sana. Su Qing tidak percaya. Dia akan menanyakan hal konyol seperti itu. Mengartikan jawabannya seolah-olah dia menuduh mereka mengganggu momen romantis pribadi. Lin Tianhao langsung sadar bahwa Su Qing telah salah paham lagi. Dan sebelum dia bisa menjelaskan apapun, dia bersiap-siap karena dia tahu persis apa yang akan terjadi. Seperti yang diduga, Su Qing mengamuk dan memukulinya tanpa ampun sambil terus-menerus memanggilnya. Mesum tidak tahu malu. Pada saat amarahnya reda, penampilan Lin Tianhao sudah babak belur. Baru setelah itu, dia akhirnya tahu bahwa gadis yang dilihatnya sebenarnya adalah slime iblis. Tingkat lanjut miliknya. Bukannya mengakui kesalahan, dia dengan keras kepala menyalahkannya karena tidak menjelaskan Nabi awal, tapi Lin Tianhao mengingatkannya bahwa dia tidak pernah memberinya 1 detik pun untuk berbicara. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, dia menghilangkan selam itu dan bertanya mengapa mereka datang mencarinya. Su Qing dengan terus terang menunjukkan bahwa waktu pertemuan yang dijadwalkan telah berlalu, dan mereka jelas tidak bisa masuk kembali ke abyss tanpanya. Lin Tianhao tiba-tiba sadar bahwa dia telah bereksperimen di hutan lebih lama dari yang seharusnya. Dan dia segera setuju bahwa sudah waktunya untuk kembali ke dungeon. Sementara itu, Murang Yu dan pasukannya sedang menyisir dungeon dengan efisien. Menghabisi kelinci salju raksasa seolah-olah mereka hanyalah hama. Mereka jelas sedang mencari sesuatu, namun mereka gagal menemukannya karena orang lain telah mengambilnya. Salah satu anggota tim dengan santai menyarankan agar mereka bisa membeli item itu dari siapapun yang mendapatkannya. Tapi yang lain segera memukul kepalanya, menyebut ide itu bodoh. Dia mengingatkannya bahwa mereka sedang memburu makhluk mitos 1000 tahun di bawah misi rahasia, yang berarti mereka tidak bisa mengumumkan apa yang mereka cari secara publik. Anggota lain berspekulasi bahwa mungkin guild saingan yang merebut makhluk itu lebih dulu. Tapi Murang Yu menjadi jengkel dengan obrolan tak berguna itu dan memerintahkan semua orang untuk diam. Dia sangat yakin pelakunya kemungkinan adalah tim liar, pemain tanpa guild yang menemukannya secara kebetulan. Makhluk yang dimaksud tidak lain adalah unicorn mitos, karena tidak ada guild lain yang memiliki fragmen kebangkitan. Murang beralasan bahwa tidak ada orang lain yang seharusnya tahu unicorn itu telah bangkit. Kesadaran itu membuatnya mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebuah tim acak bertemu dengannya saat menjelajahi abyss dan entah bagaimana berhasil mengalahkannya. Murang Yu setuju dengan penilaiannya, menyatakan bahwa dungeon telah bertingkah aneh dan unicorn itu bangkit lebih awal dari yang diperkirakan. Dia menegaskan kembali bahwa hanya Guild Golden Lion yang memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kebangkitannya, membuat perkembangan ini sangat mencurigakan. Murang Yu menyimpulkan bahwa tingkat kesulitan dungeon mungkin akan segera meningkat. Dan dia bertanya-tanya, siapa yang bisa melakukan hal sehebat itu? Murang Yu dengan dingin mengusulkan untuk mengumpulkan semua tim yang baru masuk dan menyingkirkan mereka satu persatu untuk menemukan pelakunya. Secara halus mengisyaratkan kecurigaannya terhadap Lin Tianhao. Murang Yu segera menegurnya, mengingatkan bahwa Guild Golden Lion tidak menyingkirkan orang yang tidak bersalah dan siapapun yang mampu mengalahkan unicorn bukanlah mangsa yang lemah. Secara pribadi, dia khawatir Lin Tianhao mungkin memang terlibat. Untuk mencegah perdebatan lebih lanjut, Murang Yu menyatakan bahwa mereka akan kembali ke markas terlebih dahulu dan mengevaluasi kembali langkah mereka selanjutnya di sana. Dia menancapkan pedangnya ke tanah, mengucapkan mantra aktivasi dan memindahkan tim kembali ke markas guild mereka. Pada saat yang sama, Lin Tianhao dan timnya masuk kembali ke abyss.
Liu menggunakan buff penahan dinginnya lagi untuk melindungi mereka dari hawa beku yang menggigit. Seperti biasa, Su King memimpin dan mendesak mereka untuk maju dengan cepat. Mereka tiba di titik kemunculan di Werewolf pertama, di mana dia dengan semangat bersiap untuk menghancurkan monster itu. Namun, bukannya seekor serigala yang muncul, 5 Direwolf menyerang mereka secara bersamaan. Liu terkesiap kaget melihat jumlah yang bertambah. Dan bahkan Lin Tianhao pun terkejut dengan peningkatan pesat jumlah monster di tempat yang dulunya merupakan titik kemunculan pemula. Namun, Su King justru terlihat bersemangat alih-alih takut saat dia melesat maju. Dia memanggil buff dukungan Li Wei. Dan Li Wei langsung merespons dengan memainkan instrumennya untuk mengeluarkan gelombang suara pengganggu yang mengacaukan indera para serigala. Memanfaatkan kebingungan itu, Su King menebas mereka dengan mudah, memberikan kerusakan dahsyat di setiap ayunan. Dia melenyapkan kawanan itu dengan kecepatan mengagumkan, membuat Lin Tianhao diam-diam terkesan dengan betapa kuatnya dia setelah upgrade baru-baru ini. Berdiri dengan percaya diri dengan cairan serigala menetes dari pedangnya. Dia menyatakan bahwa berapapun musuh yang muncul, dia akan menebas mereka semua. Sementara itu, Lin Tiao tetap gelisah tentang peningkatan monster yang tiba-tiba dan curiga. Kemunculan berikutnya akan mengonfirmasi kekhawatirannya. Setibanya di sana, kecurigaannya terbukti. Su King memerintahkan Li Shu untuk terus memberinya buff saat dia bersiap menghadapi lebih banyak musuh. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Lai panik, tetapi Su King mendesaknya untuk tetap tenang. Salju bergeser dengan firasat buruk, dan 2 zombie mengerikan muncul dari bawah permukaan beku. Di belakang mereka, para Direwolf dan seekor raja Direwolf juga muncul, membentuk formasi berburu yang terkoordinasi. Lin Tianhao menyadari bahwa para monster telah bersembunyi di bawah salju, dan dia menyimpulkan bahwa pola serangan mereka tidak lagi acak. Dia mulai curiga bahwa para monster telah mengembangkan kecerdasan yang lebih tinggi. Saat itu, satu zombie mengayunkan palu besarnya ke arah para gadis, tetapi Su King bereaksi cepat dan menarik mereka dari bahaya. Mereka jatuh ke tanah es, dan dia berteriak agar mereka cepat berdiri kembali. Lin Tianhao menatap tajam para zombie seperti musuh bebuyutan. Sementara, serigala-serigala menyerbunya dari belakang. Para gadis berteriak, mengkhawatirkan yang terburuk. Tetapi Lin Tenno dengan tenang menunggu saat yang tepat sebelum mengaktifkan lingkaran pemanggilannya. Dia memanggil slime iblis sekali lagi. Di luar dungeon, para pejabat dan pejuang mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Tanah bergetar hebat dan pintu masuk dungeon berkedip-kedip tak menyenangkan. Tiba-tiba, para pejuang terlempar keluar dari dungeon. Beberapa di antaranya kehilangan anggota tubuh. Sisa-sisa kerangka juga terlempar keluar, membuat para pejabat benar-benar bingung. Menjadi jelas bahwa kerangka itu milik para pejuang yang telah gugur. Seorang yang selamat, yang tubuh bagian bawahnya telah terpisah, berhasil terengah-engah, mengatakan bahwa dungeon itu meletus sebelum akhirnya tak sadarkan diri karena lukanya. Para penjaga menjadi bingung, tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dia maksud. Mereka melihat sekeliling pada pemandangan mengerikan dari jasad yang berserakan dan tulang belulang yang hancur. Seolah keadaan tidak bisa lebih buruk. Lebih banyak kerangka terlempar keluar dari dalam. Lalu, tanpa peringatan, klasifikasi dungeon berubah dari tingkat pemula menjadi tingkat mimpi buruk, menandakan bahwa sesuatu yang dahsyat telah mulai terjadi di dalam. Para penjaga dengan cepat menyadari kenyataan pahit bahwa dungeon telah meningkat jauh melampaui kemampuan para pejuang yang saat ini berada di dalamnya. Kepanikan menyebar di wajah mereka saat mereka berteriak sekuat tenaga, menuntut seseorang segera melaporkan perkembangan mengerikan ini kepada wali kota. Kembali ke dalam dungeon, Lin Tiao berdiri dengan satu tangan santai di sakunya, sambil dengan tenang memanggil slime iblisnya untuk menghadapi monster yang datang menyerangnya dari segala arah. Saat slime itu muncul, seluruh medan pertempuran berubah secara dramatis. Aura korosifnya meledak keluar, membakar dan melarutkan monster yang paling dekat dengan Lin Tianhao. Membuat zombie yang maju pun terlihat terpana. Para Direwolf yang tadinya menerkamnya dengan niat membunuh meleleh, seolah-olah terbuat dari salju. Di bawah hujan mendidih, slime itu kemudian melingkarkan lengannya di sekitar Lin Tenha dari belakang dengan sikap yang nyaris penuh kasih sayang sambil menatap monster yang tersisa dengan ekspresi yang imut. Sekaligus mematikan. Su King dan Liu menonton dengan takjub. Mata mereka melebar melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan rekan setim mereka. Berperan sebagai pahlawan tak kenal takut. Lin Tia menyuruh para gadis untuk mundur dan menyerahkan medan pertempuran kepadanya. Tanpa membantah, mereka bergegas berlindung di balik batu besar. Meski begitu, Su King tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya saat dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menangani begitu banyak monster sendirian. Lai,
di sisi lain, meneriakkan semangat, menyemangatinya sebagai kapten mereka, dan mendesaknya untuk menghancurkan para monster tanpa ampun. Termotivasi oleh kepercayaannya, Lin Tianhao mengejek para serigala, menyatakan bahwa dia akan menghajar mereka begitu parah, sampai ibu mereka sendiri tidak akan mengenali mereka. Ini memprovokasi Raja Direwolf yang mengeluarkan auman menggelegar sebelum menyerangnya bersama kawanannya. Lin Tianhao segera menyadari bahwa mereka mencoba mengepung dan menyudutkannya, dan dia memerintahkan slime untuk mencegat mereka. Slime itu menyerang Raja Serigala, sementara para serigala mencoba menerkam Lin Tianhao dari berbagai arah. Su King menyadari bahwa para serigala raksasa dan raja mereka ternyata jauh lebih merepotkan dari yang diperkirakan. Menyadari bahayanya, Lin Tianhao memerintahkan slime untuk membentuk formasi bertahan saat para serigala mendekat. Saat mereka mencoba menggigitnya, taring mereka malah menancap ke tubuh kenyal si slime. Mereka terkejut. Serangan itu menjadi bumerang karena para serigala menderita luka parah dari lendir korosifnya. Su King dan Li Shu bersorak saat melihat para serigala melukai diri mereka sendiri. Namun, Raja Serigala ikut menyerang dan menggigit slime itu tanpa terkena efek yang sama, membuat para gadis itu cemas. Lin Tianhao menyuruh Li Shu untuk fokus hanya pada dukungan penyembuhan yang konsisten. Dia langsung menurut sementara Lin Tianhao menahan serangan tanpa henti. Saat itu, Lin Tianhao melihat para zombie mulai bergerak secara strategis, memastikan kecurigaannya bahwa para monster itu mengoordinasikan serangan mereka dengan cerdas. Melihatnya kewalahan, Li Shu secara naluriah bergerak maju ke dalam bahaya. Tapi Su King menangkap dan menghentikannya kali ini. Saat Li Shu bertanya apa yang bisa mereka lakukan, Su King mengeluarkan ramuan yang selama ini enggan ia gunakan. Itu adalah ramuan vitalitas yang meningkatkan status fisik untuk sementara selama 1 menit, tapi memberikan kerusakan ganda sesudahnya. Mengabaikan konsekuensinya, dia bersiap meminumnya. Tepat pada saat itu, Lin Tianhao mengaktifkan Demon's Embrace. Medan perang bergejolak saat dia membasmi serigala yang menempel padanya dalam satu gerakan dahsyat, melenyapkan Raja Serigala dan kawanannya dengan satu serangan telak. Matanya bersinar merah padam saat aura merah pekat menyelimutinya. Poin pengalaman membanjir masuk setelah kekalahan Raja Serigala. Sementara Li Shu merayakannya, Su King terpana melihat betapa mudahnya dia melenyapkan Raja Serigala level 10. Para zombie menyadari keadaan berbalik, memulai jurus gabungan bernama Hammerstorm, menyatukan tubuh mereka untuk membentuk tornado zombie yang berputar. Bahkan Lin Tianhao pun terkejut dengan pemandangan itu. Dan Su King sama terkejutnya bahwa zombie dungeon level pemula bisa melakukan teknik gabungan yang meningkatkan serangan dan pertahanan. Lin Tianhao nyaris menghindari sapuan pertama tornado berkat slime yang menariknya, tapi gelombang kedua menghantam mereka, menyebabkan kerusakan parah. Dia menghitung dengan muram bahwa satu serangan langsung lagi akan menghabisinya. Li Shu berlutut putus asa, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa selamat. Tak mau tinggal diam melihat Lin Tianhao dalam bahaya, Su King meminum ramuan vitalitas itu. Efeknya langsung aktif, dan dia berubah ke wujud roh aslinya, seekor beruang putih dewasa yang menjulang tinggi. Pemandangan itu begitu mengejutkan Li Shu hingga dia pingsan di tempat. Diperkuat oleh ramuan itu, Su King takjub karena berhasil mencapai wujud beruang putihnya. Melihat Lin Tianhao terperangkap di dalam tornado, dia maju menyerang tanpa ragu. Saat dia bersiap menerima serangan fatal, Su King menyambarnya keluar dari cengkeraman tornado pada detik-detik terakhir. Dia menatap kaget pada beruang putih raksasa yang menyelamatkannya. Dan Su King mengaum menyuruhnya bergerak. Mengambil kesempatan itu, Lin Tianhao melepaskan Demon's Embrace sekali lagi. Meskipun terkesan dengan kekuatannya, Su King segera terhempas lagi. Saat para zombie mencoba membentuk kembali jurus gabungan mereka, dia meneriakkan peringatan dan Lin Tianhao bereaksi seketika. Dia menolak membiarkan mereka melakukan teknik itu lagi. Dia mengaktifkan Demon's Embrace dengan kekuatan penuh, menangkap satu zombie dan menghancurkannya dengan sangat keras hingga meledak. Jurus gabungan itu pun gagal dan kemenangan diraih. Su King bersorak gembira, sementara Lin Tianhao mengakui bahwa Su King adalah pahlawan sesungguhnya. Karena datang tepat waktu, kalau tidak, riwayatnya pasti sudah tamat. Namun, efek samping ramuan itu tiba-tiba muncul. Hukuman kerusakan ganda langsung menyerang Su King, menguras kesehatannya hingga titik kritis 10 poin. Dia pingsan, terbatuk mengeluarkan cairan merah. Dengan cemas, Lin Tianhao bergegas ke sisinya dan segera memberikan ramuan penyembuh. Dia bernapas lega saat kondisinya stabil. Di tengah kekacauan saat merawat lukanya, tangannya tidak sengaja menyentuh dadanya, membuatnya kaget hingga tiba-tiba mimisan. Su King berbalik begitu melihat cairan merah menetes dari hidung Lin Tianhao. Dan dalam sedetik, dia menyadari
ada sesuatu yang sangat tidak beres. Saat dia sadar bahwa dia masih telanjang, akibat transformasinya, wajahnya memerah karena malu. Tanpa ragu-ragu, dia melayangkan pukulan uppercut keras tepat ke rahang Lin Tianhao sambil memanggilnya bodoh tak tahu malu. Setelah buru-buru berpakaian lagi, dia berdiri di atasnya dengan tatapan dingin yang begitu tajam, seolah bisa membekukan baja. Sambil mencengkeram kerahnya, dia mengancam akan menghabisinya jika dia berani bicara tentang apa yang baru saja dilihatnya, mengguncangnya untuk menekankan betapa seriusnya ancaman itu. Lin Tianhao, yang masih linglung, tidak percaya Su Qing benar-benar malu. Demi keselamatannya sendiri, dia bersumpah berulang kali bahwa dia sama sekali tidak melihat apa-apa. Meskipun akhirnya dia melepaskannya, mode ekspresi dinginnya menegaskan bahwa setiap kata peringatannya serius. Kembali fokus. Su Qing menyarankan mereka untuk memeriksa keadaan Liz. Sementara itu, Lin Tianhao terus berjanji dengan gugup bahwa dia akan membawa pemandangan yang disaksikannya sampai ke liang lahat. Mereka bergegas kembali ke tempat Lai Shu pingsan tadi dan menemukannya masih tak sadarkan diri. Lin Tianhao terkejut karena Lai Shu bisa tidur nyenyak di tengah pertempuran yang kacau. Saat dia mengguncangnya hingga bangun, Lai Shu langsung terlonjak, berteriak, dan memohon agar tidak dimakan. Lin Tianhao memarahinya, mengatakan jika monster benar-benar ingin melahapnya, dia tidak akan bisa bangun sama sekali. Su Qing meyakinkannya bahwa semua monster telah dimusnahkan. Mendengar ini, Lais akhirnya tenang dan melompat untuk memeluk Lin Tianhao dengan erat. Lega karena keduanya selamat. Lin Tianhao berkata bahwa mereka selamat berkat kedatangan Su Qing yang tepat waktu saat krisis. Setelah semua tenang, Liu menyarankan untuk membahas langkah mereka selanjutnya. Lin Tianhao mengamati bahwa tingkat kesulitan dungeon tampaknya telah meningkat secara signifikan. Su Qing setuju, menyatakan bahwa tidak hanya jumlah monster yang bertambah, tetapi kekuatan mereka juga meningkat. Ketika Lai bertanya tentang rencana mereka, Lin Tianhao mengusulkan untuk keluar sementara dari dungeon. Para gadis setuju, merasa tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka tanpa perlu. Namun, saat Lin Tianhao mencoba mengaktifkan fungsi keluar, sebuah notifikasi pembatasan menghalanginya. Saat itulah mereka menyadari klasifikasi dungeon telah berubah dari tingkat pemula menjadi tingkat kesulitan mimpi buruk. Li Wei merinding saat membayangkan hal terburuk. Namun, Su Qing tetap tenang dan menjelaskan bahwa meskipun tingkat kesulitannya meningkat, batas level dungeon tidak berubah. Dia yakin mereka masih bisa menyelesaikannya, dan Lin Tianhao setuju dengan alasannya. Liu tetap gelisah, menunjukkan bahwa monster tingkat rendah saja sudah membuat mereka kewalahan. Membuat sang bos menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Su Qing menyarankan agar mereka mencapai level 10 sebelum panik lebih jauh. Saat ini, Lin Xiaowa dan Su Qing berada di level 8, sementara Li di level 6. Tak lama kemudian, Su Qing menyuruh Li untuk mengikutinya. Terkejut, Li Wei bertanya mengapa mereka berpisah. Namun Lin Tianhao menjelaskan bahwa berpisah memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman secara mandiri tanpa berbagi, sehingga naik level lebih cepat. Memahami strateginya, Liu setuju dan menyarankan untuk berkumpul kembali setelah mereka semua naik level. Dia pergi bersama Su Qing, meninggalkan Lin Tianhao untuk grinding sendirian. 1 jam kemudian, setelah mengalahkan monster yang tak terhitung jumlahnya, meski kelelahan, Lin Tianhao mencapai level 10. Dia mengetahui bahwa dungeon tingkat pemula membatasi pemain di level 10, mencegah kemajuan lebih lanjut. Namun, dia menyadari bahwa summon miliknya masih bisa naik level melampaui batas itu. Kelemahannya adalah menaikkan level summon membutuhkan pengorbanan health point miliknya. Saat memeriksa atribut Demon Slime, dia melihat peningkatan statusnya melambat drastis dan bertanya-tanya apakah batasan ini berasal dari kelasnya. Memeriksa statusnya sendiri, dia memastikan bahwa atribut keseluruhannya telah meningkat dengan health melebihi 2000 poin. Meskipun kekuatan serangannya tetap di bawah 100. Dia menyesalkan bahwa mempercepat proses penetasan unicorn akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Mengeluarkan buku summonernya, dia mencari cara untuk mempercepat inkubasi. Yang mengejutkan, dia menemukan teknik potensial untuk mengurangi waktu tunggu. Tepat saat dia bersiap untuk mencobanya, ledakan dahsyat bergema di seluruh dungeon, menandakan kebangkitan bos dungeon. Di tempat lain, Su Qing dan Lai Shu berada di dekat pusat gempa saat bos meletus dari bawah salju. Kemunculan tiba-tiba itu menyebabkan Lai Shu kehilangan keseimbangan dan jatuh, hampir remuk oleh tongkat berduri milik bos. Su Qing bereaksi seketika, menariknya dari bahaya. Meskipun mereka masih terperangkap dalam jangkauan gelombang kejut, mengaktifkan wujud binatangnya, Su Qing menahan serangan yang datang. Dia dan Li Shu terlempar ke udara,
Tetapi Ling Tianhao tiba tepat waktu. Menggunakan Demon Slime untuk menangkap mereka. Dia bergegas dengan cemas. Dan Su Qing dengan murah mengungkapkan bahwa dia tidak bisa merasakan. Tangan kirinya, sang bos pun menampakkan wujudnya sepenuhnya. Zombie humanoid raksasa yang memancarkan ancaman dengan 30.000 health point. Kehadirannya saja sudah memancarkan tekanan yang luar biasa. Su Qing mendesak Lin Tianhao untuk melarikan diri. Bersikeras bahwa mengalahkan monster seperti itu mustahil. Namun, Lin Tianhao berdiri teguh menyatakan bahwa tidak ada jalan keluar yang tersedia. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun tingkat kesulitannya meningkat, mereka masih berada di dungeon level pemula. Yang berarti, bos pasti memiliki kelemahan. Mengamati dengan saksama, dia mengidentifikasi inti bercahaya yang tertanam di dada zombie dan menyimpulkan bahwa menghancurkannya adalah kunci kemenangan. Bos zombie mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada prajurit mayat hidupnya untuk menyerang. Lin Tianhao segera memerintahkan Demon Slime untuk mengaktifkan Demonic Dance, membersihkan zombie dan serigala yang lebih lemah sebelum fokus pada bos. Dia mengaktifkan Fully Armored untuk melindungi slime. Slime itu terbelah menjadi dua, mencoba menyudutkan bos dan menargetkan pergelangan kakinya. Yang mengejutkan Lin Tianhao, bos itu menghantam slime ke tanah dengan kekuatan brutal. Sebelum sempat melancarkan serangan kedua, Lin Tianhao segera menarik kembali slime-nya. Dia cemas karena sadar slime-nya saja tidak akan bisa mengalahkan bos itu. Keadaan makin parah saat bos zombie memanggil pasukan undead tambahan, membuat medan pertempuran semakin rumit. Menyadari kalau serangan andalannya saat ini hampir tidak berguna melawan bos zombie, Lin Tianhao mengambil keputusan cepat untuk mencoba teknik akselerasi yang dia temukan sebelumnya di buku summonernya. Untuk mengaktifkannya, dia harus diam tak bergerak sambil mengucapkan mantra, membuatnya dalam posisi yang sangat berbahaya. Para serigala di sekitarnya langsung memanfaatkan kesempatan ini, menganggap diamnya sebagai kelemahan, dan mereka menerjang ke arahnya dengan niat menyerang. Tepat saat mereka akan menyerangnya, Su Qing datang di detik terakhir, menebas para undead dan serigala yang datang untuk melindunginya. Namun, usaha nekat itu harus dibayar mahal, karena sudah lemah akibat efek samping ramuan. Dia terbatuk parah dan jatuh tersungkur di atas tanah bersalju, tanpa ada lagi yang menghalangi jalannya. Bos zombie mengangkat kedua lengannya yang besar, bersiap untuk menghancurkan Lin Tianhao dan Su Qing dalam satu pukulan dahsyat. Lin Tianhao mengertakkan gigi. Sejenak pasrah menerima nasibnya yang sudah di ujung tanduk. Dia tidak bisa menghentikan mantranya. Tiba-tiba, aura pertahanan berkilauan menyelimutinya dan Su Qing menahan serangan zombie. Pelindung itu berasal dari Li Shu yang berteriak pada Lin Tianhao untuk bergegas, memperingatkan bahwa sihir pelindungnya rapuh dan tidak akan bertahan lama. Dia terus mengucapkan mantra dengan fokus penuh, berpacu dengan waktu. Beberapa saat kemudian, bos zombie menghancurkan aura pertahanan itu dengan kekuatan kasar, melepaskan gelombang kejut yang menghempaskan Li Shu ke tanah. Di saat yang sama, telur unicorn mulai retak. Tak mau ritualnya diganggu, slime iblis melilit pergelangan tangan zombie, menahan lengannya agar tidak melancarkan serangan penghabisan. Tepat saat situasi mencapai puncaknya, Lin Tianhao menyelesaikan mantranya. Telur itu pecah dalam kilatan cahaya yang menyilaukan hingga hampir membakar mata zombie itu. Dari dalam cahaya itu, seekor unicorn yang baru lahir muncul. Bos itu mengaum marah melihat perkembangan tak terduga ini. Su Qing langsung merasakan perubahan energi zombie itu dan sadar kalau ia akan memasuki fase keduanya. Dia berteriak pada Lin Tianhao untuk mundur, tapi dia justru menaruh kepercayaannya pada unicorn itu. Unicorn itu mengumpulkan energi cahaya di tanduknya, dan sekejap kemudian, bos zombie terbungkus es. Gerakannya membeku, dan inti di dadanya terekspos. Mengambil kesempatan itu, unicorn menembakkan cahaya terpusat itu lurus ke intinya, menghancurkannya seketika, dan mengakhiri riwayat bos itu dalam satu serangan. Mata Su Qing terbelalak tak percaya melihat bos dengan 30.000 health bisa dikalahkan. Semudah itu! Bahkan, Lin Tianhao pun terpana oleh kekuatan penghancur unicorn itu. Dia menepuk unicorn itu dengan lembut, sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Slime iblis melompat-lompat di belakangnya penuh harap. Jelas, ingin diakui juga. Dan Lin Tianhao tertawa kecil sebelum memuji kontribusinya. Mengakui bahwa tanpa bantuannya menahan lawan, dia tidak akan selamat. Dia lalu menghampiri Su Qing dan Li Shu, menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Su Qing mengaku terkesan karena dia berhasil menyelamatkannya lagi, dan kaget karena summon level 1 bisa melenyapkan bos sekuat itu. Lin Tianhao setuju, mengakui bahwa dia juga tidak menyangka damage yang dihasilkan akan sebesar itu. Su Qing menjelaskan
bahwa pemimpin zombie itu memiliki atribut kegelapan, sedangkan unicorn memiliki elemen cahaya dan es, memberinya keunggulan elemen alami. Sistem kemudian mengumumkan kemenangan mereka, memberi selamat karena telah menyelesaikan dungeon tingkat pemula yang ditingkatkan ke tingkat kesulitan Nightmare. Mereka diberitahu akan menerima hadiah ganda karena tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ditambah bonus tambahan untuk rekor penyelesaian dan mengalahkan bos dalam satu serangan. Saat hadiah dibagikan satu persatu, Lin Tianhao tiba-tiba berada di ruang bawah sadar, di mana dia menerima sebuah perlengkapan legendaris yang dikenal sebagai peti jiwa purgatori. Meskipun tergolong legendaris, nilai serangan dan pertahanannya tercatat negatif, yang awalnya membuatnya bingung. Setelah membaca lebih lanjut, dia mengetahui bahwa setelah mengalahkan musuh, dia bisa menyegel jiwa mereka dan kemudian memanggilnya untuk bertarung untuknya, atau bahkan menempelkan jiwa yang tersegel ke salah satu saman miliknya sebelum dia memahami sepenuhnya kegunaannya. Peti itu secara otomatis menangkap jiwa bos zombie. Senyum lebar terukir di wajahnya saat dia sadar telah mendapatkan kemampuan untuk memanen jiwa. Kembali ke dunia nyata, dia hampir tidak sempat bereaksi sebelum seekor serigala menerkam dan menjatuhkannya ke tanah. Terkejut, dia segera sadar serigala itu sebenarnya adalah Su Qing dalam wujud perubahan. Dia tertawa jahil, menggodanya karena ketakutan. Dia mengaku mengira ada monster lain yang menyerang mereka dan bertanya bagaimana dia bisa berubah menjadi serigala, padahal wujud rohnya aslinya adalah kucing. Sambil tersenyum puas, dia memberitahu bahwa dia juga menerima equipment tersembunyi. Dia menunjukkan kalungnya, bulu Phoenix, sebuah item tingkat epic khusus untuk druid yang menggandakan serangan dan kecepatannya. Lin Tianhao terkejut dan setengah bercanda menyimpulkan bahwa hadiahnya mungkin melebihi miliknya. Kalung itu juga memberinya akses ke kemampuan Frostwolf dan 2 transformasi tambahan, beruang coklat dan Phoenix. Lin Tianhao sangat penasaran dengan aspek prajurit Phoenix, tetapi Su Qing mengaku belum memahaminya dan memperingatkan tentang kemungkinan efek samping, membuatnya enggan menggunakannya sembarangan. Beralih ke Liu. Mereka melihat topi sihir ungu yang bersinar di atas kepalanya, ditemani oleh roh kecil seperti peri yang melayang di dekatnya. Dengan bingung, mereka mendengarkan Liu dengan penuh semangat menyatakan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Dia menjelaskan bahwa hadiahnya adalah topi sihir topan, sebuah equipment tingkat radian dari satu set yang terdiri dari jubah dan kalung. Baik Lin Tianhao maupun Su Qing tidak tahu tentang set topan itu. Dan dia berkata akan menanyakannya pada instruktur mereka nanti. Kemampuan pasif topi itu memanggil roh pelindung yang melipat gandakan kekuatan sihirnya menjadi 3 kali lipat. Meskipun 2 efek tambahan masih terkunci. Mengamati roh yang melayang itu, Lin Tianhao menyimpulkan bahwa itu adalah perwujudan pelindung topan. Dia sangat terkesan dengan besarnya peningkatan pasif itu, menyadari bahwa itu luar biasa kuat. Menyaksikan hasil mengecewakan yang sama sekali lagi, Lin Tianhao menghela napas tanpa suara dan menyimpulkan bahwa kotak misterius yang diterimanya tadi hanyalah sampah tak berguna. Tidak ada kemegahan tersembunyi, tidak ada keajaiban rahasia, hanya sampah. Mengabaikan kekesalannya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk unicorn itu. Berterima kasih dengan tulus karena telah muncul tepat saat mereka membutuhkan penyelamatan. Liu segera duduk di samping unicorn itu dan mulai mengelus bulunya yang lembut dan halus dengan sangat senang. Dengan keras kepala menolak Su Qing menyentuh tubuh empuk makhluk itu sedikit pun. Sebelum kecemburuan main-main, mereka meningkat menjadi perdebatan sengit tentang siapa yang akan memelihara makhluk ajaib itu. Lin Tianhao dengan cepat menyarankan agar mereka berhenti bermain-main dan kembali ke pintu masuk. Dungeon untuk menyelidiki mengapa tingkat kesulitan dungeon tiba-tiba melonjak ke status mimpi buruk. Mengaktifkan fungsi pelepasan, dia memimpin tim kembali ke pintu masuk. Saat mereka muncul, para prajurit yang berkumpul di sana terdiam kaget. Mata mereka terpaku pada seorang wanita memesona yang berdiri di dekat Lin Tianhao. Bingung dengan bisikan-bisikan itu, dia bertanya-tanya siapa yang mereka bicarakan sampai dia berbalik dan hampir terdiam kaku melihat seorang wanita yang luar biasa cantik dengan rambut biru panjang tergerai dan aura dunia lain. Bahkan otak Lin Tianhao berhenti sejenak dan mimisan menunjukkan bahwa dia kehilangan ketenangannya. Yang mengejutkannya, wanita itu ternyata adalah wujud manusia dari unicorn. Pada saat yang sama, instruktur mereka menerima kabar bahwa ada yang selamat dari dungeon. Awalnya mengira bahwa lebih banyak korban yang dibawa keluar. Dia terkejut saat mengetahui yang sebaliknya, bahwa dungeon itu telah diselesaikan. Sebuah notifikasi sistem segera mengonfirmasi bahwa Lin Tianhao dan rekan satu timnya berhasil
menyelesaikan dungeon yang ditingkatkan ke tingkat mimpi buruk. Unicorn itu, yang sekarang dalam wujud manusia, mencoba mendekati Lin Tianhao, tetapi dia dengan canggung menolaknya. Dia mengabaikan penolakannya sepenuhnya dan melangkah lebih dekat ke tuannya. Sementara itu, Liu menyenggol Su Qing untuk melihat pemandangan itu. Bertindak sebagai penegak yang selalu waspada, Su Qing menyerbu dan memukul Lin Tianhao lagi. Menyebutnya tidak tahu malu. Setelah selesai melampiaskan kekesalannya, Liu dengan lembut merapalkan mantra penyembuhan untuk memulihkan lukanya. Lin Tianhao berterima kasih pada Liu atas kebaikannya sambil menggerutu bahwa Su Qing benar-benar kejam. Tiba-tiba, kehadiran yang berat dan menakutkan mendekat, menaungi suasana. Sosok itu tak lain adalah kepala sekolah Fan Yun. Lin Tianhao bertanya-tanya mengapa kepala sekolah ada di sini, sementara Su Qing diam-diam, memperingatkan bahwa niatnya jauh dari kata baik. Sebelum mereka bisa memahami situasi sepenuhnya, Liu yang naif dengan penuh semangat memanggil kepala sekolah. Detik berikutnya, sosok bayangan muncul di belakang mereka bertiga dan membawa mereka kabur ke hutan terdekat. Sebelum kepala sekolah bisa mencapai mereka, pelakunya ternyata adalah guru mereka yang dengan mendesak memberi isyarat agar mereka tetap diam agar tidak ketahuan. Su Qing langsung menganggapnya sebagai musuh, tetapi Lin Tianhao menenangkannya, menjelaskan bahwa pria itu adalah instrukturnya. Ketika ditanya mengapa dia membawa mereka pergi, begitu tiba-tiba sang guru dengan muram mengungkapkan bahwa banyak siswa tidak selamat di dalam dungeon, dan kecurigaan sudah mengarah pada Lin Tianhao. Terkejut, Lin Tianhao mendengarkan saat gurunya bertanya apakah dia membuat kontrak dengan unicorn di dalam dungeon. Dia membenarkannya. Bingung bagaimana gurunya bisa tahu. Sang guru menghela napas panjang, teringat pada tetua Fang dan menyimpulkan bahwa orang tua itu telah menimbulkan masalah besar. Sambil memegang bahu Lin Tianhao, dia bergumam bahwa situasinya gawat. Model. Sebelum mereka sempat menyusun rencana, kepala sekolah Fang Yun dan rombongannya tiba. Kepala sekolah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para siswa. Tetapi sang guru menuntut penjelasan karena menahan murid yang terdaftar. Menjadi jelas bahwa guru dan kepala sekolah memiliki hubungan murid senior-junior. Tanpa ragu, kepala sekolah mengumumkan bahwa Lin Tianhao dan teman-teman sekelasnya dikeluarkan. Ketiganya terdiam membisu. Su Qing dengan marah menuntut alasan. Tetapi kepala sekolah dengan dingin menyatakan bahwa wewenangnya saja sudah cukup. Kecewa dan frustrasi, Lin Tianhao mempertanyakan bagaimana dia bisa dikeluarkan tanpa penyelidikan. Sang guru mendukungnya, mengingatkan kepala sekolah bahwa Lin Tianhao adalah talenta peringkat S. Sebuah kelangkaan yang luar biasa. Dia menantang, apakah sekolah mampu kehilangan potensi sebesar itu? Kepala sekolah menjawab bahwa sang guru tidak dapat memahami pentingnya menyingkirkan mereka. Pada saat itu, sosok baru tiba. Seorang wanita muda mungil, didampingi oleh kepala pelayan yang elegan, dan seorang prajurit bersenjata melangkah maju. Dia mendekati Lin Tianhao dengan percaya diri, menyatakan kekagumannya bahwa dialah summoner yang telah menyelesaikan dungeon itu. Tidak yakin siapa dia, Lin Tianhao dengan santai memanggilnya adik kecil, yang langsung membuatnya marah. Dia menyatakan dengan lantang bahwa dia adalah Anjing Yao, putri dari keluarga kerajaan Dupont. Lin Tianhao berhenti sejenak sambil berpikir, sebelum mengakui bahwa dia tidak tahu siapa keluarga kerajaan Dupont. Kepala sekolah mencoba untuk menegaskan hak asuh atas para siswa yang dikeluarkan, tetapi putri Anjing Yao mengabaikannya. Kepala pelayannya, Lucy, mengungkapkan kepemilikan gulungan teleportasi Black Abyss, menjelaskan bahwa mereka berniat membawa ketiganya ke dalam Black Abyss. Sang guru terkejut, menyadari bahwa ini berhubungan dengan Dungeon Century Hidden Rift Valley Abyss, yang direkomendasikan untuk level 20 hingga 50. Dia memperingatkan bahwa Lin Tianhao dan timnya pasti akan celaka di level mereka saat ini. Mengabaikan peringatan itu, sang putri memerintahkan mereka untuk bergabung dengan tim ekspedisinya. Seperti yang diduga, Lin Tianhao langsung menolak, menyatakan dia tidak tertarik. Kepala sekolah menyela, mengklaim mereka masih muridnya. Sang putri membentaknya, dan Lucy dengan tenang mengingatkannya bahwa dia sudah mengeluarkan mereka. Ketika dia memperdebatkan teknis prosedur, Lucy mengeluarkan aura yang mengerikan dan bertanya apakah dia berani menentang titah kerajaan. Keringat muncul di dahi kepala sekolah saat dia merasakan permusuhannya. Dia memperingatkan Lin Tianhao dengan sinis bahwa banyak mata sekarang akan mengawasinya setelah menyelesaikan dungeon tingkat mimpi buruk. Lin Tianhao sudah bisa membayangkan faksi kepala sekolah menunggunya untuk menahannya. Saat itu juga, Su Qing mengumumkan bahwa dia bersedia bergabung dengan sang putri. Lin Tianhao terkejut dengan pernyataannya, tetapi dia menjelaskan bahwa tetap di sini menjamin penangkapan, sedangkan bergabung dengan ekspedisi kerajaan menawarkan pelarian yang berisiko namun memungkinkan.
Putri Anjing Yao kemudian mengalihkan pandangannya ke Lin Tianhou. Dengan tenang bertanya keputusan apa yang akan dia ambil. Sang guru dengan putus asa mencoba membujuk Lin Tianhou untuk tidak menerima undangan kerajaan. Memperingatkannya bahwa memasuki dungeon seperti itu pada levelnya saat ini sama saja dengan cari celaka dan dia mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Setelah mendengarkan dalam diam, Lin Tianhou akhirnya memberikan jawabannya dengan tekad yang mantap. Menyatakan bahwa dia bersedia pergi. Saat dia memutuskan, Lu menyadari dia tidak punya pilihan selain ikut juga. Tidak mau tertinggal sementara rekan satu timnya melangkah ke dalam bahaya. Putri Anjing Yao tertawa puas, jelas senang bahwa situasi telah berjalan sesuai keinginannya. Lucy kemudian menoleh ke arah kepala sekolah Fang Yun dan dengan dingin memerintahkannya untuk menyingkir dan membiarkan para siswa pergi. Kepala sekolah hanya ragu sejenak sebelum memerintahkan bawahannya untuk mundur. Meskipun sang guru langsung berteriak padanya untuk tidak membiarkan anak-anak itu berjalan menuju celaka. Fang Yun mengingatkan guru itu bahwa beberapa saat yang lalu dia mencegahnya membawa para siswa dan sekarang dia berharap dia menarik mereka kembali dari genggaman sang putri. Dengan nada tajam, dia memberitahu guru itu untuk membuat keputusan dan akhirnya menyatakan bahwa para siswa sekarang bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Prajurit lapis baja yang menemani sang putri melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Zoren. Setelah tim berkumpul, Putri Anjing Yao mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Sebuah portal muncul di hadapan mereka, menelan mereka dalam cahaya yang berputar. Dan ketika pandangan mereka jelas, mereka mendapati diri mereka berdiri di dalam istana kerajaan. Lin Tianhou sejenak terpana oleh arsitektur istana yang menakjubkan dan desainnya yang mewah. Mengagumi kemegahannya, Lu diam-diam memberitahu Su Qing bahwa dia merasa tidak nyaman. Merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sekitar mereka. Sebelum Su Qing bisa sepenuhnya memahami maksudnya, Zoren dan Lucy tiba-tiba menghunus senjata mereka dan mengarahkannya pada ketiganya. Para gadis membeku karena terkejut saat sang putri tertawa geli. Tetapi Lin Tianhou tetap tenang karena sudah mengantisipasi kemungkinan seperti itu. Dalam sekejap, Demon Slime menahan Lucy dan Zoren, melucuti senjata mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Lin Tianhou menatap tajam sang putri dan dengan tenang bertanya permainan apa yang sedang dia mainkan. Dia mengamatinya seperti antagonis yang penuh perhitungan. Mengakui bahwa dia terkesan karena Lin Tianhou bisa menebak ujiannya. Lin Tianhou menjelaskan bahwa selama perjalanan mereka, Zhuang tampak santai, tetapi tangannya tidak pernah jauh dari pedangnya. Dan Lucy menunjukkan ketegangan serupa meskipun sikapnya tenang. Putri Anjing Yao memuji kemampuan observasinya yang tajam, tetapi bertanya mengapa dia menarik kembali slime itu, padahal slime itu sedang di atas angin. Lin Tianhou menjawab bahwa dia mengerti sedang berada di wilayah sang putri, dan memperpanjang konflik hanya akan merugikan kedua belah pihak tanpa ada pemenang yang jelas. Dia memberi isyarat halus ke arah para pelayan istana yang siaga membela nona mereka, dan mengakui bahwa kekuatan sang putri jauh melampaui kekuatannya. Namun, dia menekankan bahwa dia hanya ingin menunjukkan kalau dia dan rekan-rekannya bukanlah mangsa yang tak berdaya. Lucy menjelaskan bahwa sang putri hanya ingin memastikan apakah Lin Tiao memang layak. Putri Anjing Yao kemudian mengungkapkan bahwa sebuah perjamuan telah disiapkan sebelum keberangkatan mereka ke dungeon. Saat mereka berjalan di koridor istana, Su Qing berbisik kepada Lin Tianhou bahwa mereka harus mempertimbangkan untuk bekerja sama, menggulingkan faksi sang putri karena mereka tampak tidak bisa dipercaya. Lin Tianhou mengakui bahwa konfrontasinya tadi sebagian besar hanyalah sandiwara dan meyakinkannya bahwa jika keluarga kerajaan benar-benar berniat jahat, mereka pasti sudah dihabisi. Meskipun terkejut dengan analisisnya yang tenang, Su Qing dengan enggan setuju untuk mengikuti arahannya, sambil mengagumi mural istana.